Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi atas limpahan rahmat, berkah hidup dan dinul Islam kepada kita semuanya. Kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW senantiasa kita bersyalawat. Kiranya kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf teman-teman, saya agak telat ya live-nya. Gak apa-apa kan ya, santai aja. Ya, kita angkat teman-teman kita naikkan teman kita non-muslim. Masih bahasan tema kita, agama yang salah kitab. Oke, kita undang yang pertama. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada kita semuanya. Semangat malam. Ayo, selamat malam Bang. Malam juga. Silakan buka kamera Bang. Dari Kristen kan ya? Ya, saya Kristen. Baik. Mohon izin buka kamera, silakan. Oke, salam kenal. Ya, Saudara Kris. salam kenal saya. Kayaknya bahasanya kurang baik karena saya dari Timor Leste. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini ada tema agama yang salah kitab. Mungkin saudara bisa paham maksudnya. Ya, bisa dijelaskan? Oke, baik. Jadi simpulnya itu kalau Al-Quran kan kitabnya sendiri, diimani oleh umat Islam. Umat Islam mengimani kitabnya sendiri. Dalam arti kata bahwa dalam teori praktek keagamaan, umat Islam berlandaskan terhadap kitab Al-Quran. Begitu juga agama Yahudi. Agama Yahudi memiliki ketetapan hukum yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa menekankan hal ini kepada kaumnya agar menjalankan hukum Taurat atau kitab Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu berlaku untuk Bani Israel dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, yang ada di tengah antara Islam dan Yahudi itu Kristen. Kristen ini menggunakan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan tanpa ada validasi, karena hukum Taurat itu atau ketetapan Taurat atau kitab Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Israel. Akan tetapi kami menemukan terjemahannya ada di agama Kristen. Nah, ini gimana? Sebuah agama menggunakan kitabnya agama lain, di mana yang pemilik kitab sendiri tidak menjadi Kristen. Seperti itu. Gimana pandangan Anda, pendapat Anda tentang problematika terkait hal ini? Silakan. Problematika. Ya, karena seperti tadi abang bilang, ya saya agak pakai bahasa Indonesia agak susah ini kakak, karena nggak apa-apa bang. Saya bisa dengar, tapi bicara ini susah, karena saya dari Timor Leste. Ya, tapi saya paham kok. Saya paham. Silakan aja, boleh dicampur dengan ini.
bahasa Indonesia yang versi Indonesia dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh Timur Leste. Silakan. Pelan-pelan aja. Kristen kan ayo bagaimana ya ngomongnya? Karena agak susah. Jaringan saya ya teman-teman ya. Jaringan saya. Atau pakai bahasa Timur Leste juga campur dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ini jaringan saya ya teman-teman ya. Iya ya. Jadi gimana Bang? Bisa menjelaskan? Oke. Seperti tadi kata dari Nabi Musa turun dan akhir Islam. Ada di tengah di antara Muslim dan Yahudi ada Kristen. Ya, seperti kami orang Kristen percaya bahwa Yesuslah yang dijanjikan pada apa itu? Halo. Yesuslah Halo juga. Mesias. Halo, dari mana? Dijanjikan pada Halo, Madiam sana ke piye main sana jam beri. Ini Tuhan Allah sabar. janjikan kepada umat. PL saudara PL ini Kristen ya? Iya, saya Kristen. Oke, Kak? silakan buka kameranya. Iya, gimana saudara Chris? Pandangannya tadi gimana? Yesus orang Yahudi. Silakan. Sahabat Abiyo dan sahabat yang lain, selamat bergabung. Silakan. Kristen sih kami percaya bahwa Yesuslah yang dijanjikan Tuhan Allah dijanjikan kepada umat Yahudi untuk genapi semua apa itu untuk genapi semua yang dijanjikan kepada umat Yahudi dan membawa terang bagi apa tuh semua bangsa. Ya, dan hari ini kami mendapatkan terang itu dari lewat Tuhan Yesus. Ya, itu kepercayaan abangku, itu kepercayaan. Silakan aja, sah-sah saja. Namanya kepercayaan, ya orang masing-masing punya kepercayaan. Cuman kita berbicara mengenai otoritas kebenaran itu kan dari segi aspek keagamaan itu dilihat daripada kitabnya. Karena agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, ya nilainya itu benar tidaknya itu bisa dilihat dari aspek kitab. Sedangkan yang kami temukan di Kristen, kitab yang mereka pakai adalah terjemahan agama Yahudi kan itu. Kenapa bisa kitab yang sejatinya milik orang Yahudi hanya untuk orang Yahudi terjemahannya diambil dipakai di agama lain? Nah, pola ini yang membuat kami umat Islam bertanya-tanya, ada apa? Kenapa bisa agama Kristen yang bukan agama Yahudi mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, sementara si pemilik kitab tidak menjadi Kristen, tetap menjadi Yudaism hari ini? Jadi
Jadi seibarat ada orang yang memegang uang asli dan memegang uang palsu alias fotokopi daripada uang tersebut, ya kami lebih percaya kepada si pemilik uang asli dibandingkan si pemegang uang fotokopi. Nah, yang kami menilai bahwa yang megang uang aslinya Yahudi, yang memegang fotokopinya adalah Kristen. Gitu bang. Coba ditelaah lagi pernyataan saya ini, tolong dipikirkan. Apakah saya keliru atau gimana? Silakan. Udah mulai sadar sendiri kan? Iya juga ya, kan gitu. Iya juga ya, kita pakai fotokopinya. Bukan diturunkan itu teman, dia lagi tamasya, lagi ini. Sabar ya. Pendeta Leo nggak mau lagi dia datang ke sini ya, teman-teman. Tak kenapa. Kenapa loncat bang? Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Tema ini dua arah kan ya, dan semua agama bisa kena, tergantung bagaimana pembuktiannya di lapangan. Diturunkan tadi Pak Ustadz. Gimana? Diturunkan? Bisa jadi turun tadi. Turun sendiri. Oh. Dari Kristen bang. Iya, shalom ya Pak. Iya, silakan buka kameranya. Ya, halo gak kamera. Maaf muka saya agak jelek. Apa cerita Pak? Terkait dengan agama yang salah kitab. Yang salah apa Pak? Maksud Bapak? Salah kitab. Bukan kitabnya yang salah Pak, tapi manusia yang salah. Memang agamanya salah kitab. Enggak juga. Yang benar itu kitab, tapi agamanya juga salah. Bukan. Tergantung orangnya gitu, tergantung orangnya. Memang batangnya yang salah memang, sehingga buahnya ikut salah semua. Enggak juga. Bisa kita buktikan bang. Buktikanlah secara Baik. sehat. Contohnya gimana? Baik. Kitab Yahudi itu kan hanya untuk Bani Israel. Kitabnya Yahudi hanya untuk Bani Israel. Kitab Taurat atau hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok ada di dalam kitabnya Kristen Katolik? Padahal itu kan milik kepunyaan Jemaat Yakub. Kenapa bisa ada di agama Kristen kan gitu? Itulah makanya saya katakan agama Kristen ini salah kitab. Kitabnya agama lain diambil terjemahannya kan gitu. Itu menurut Pak Ustadz itu salah. Jelas salah. Karena mengambil kitabnya agama lain yang hukum-hukumnya hanya untuk golongan tertentu, tanpa sah diambil terjemahannya lalu dipakai di agama yang implementasi daripada rutinitas ritualnya tidak berkesesuaian dengan isi kitab. Itu dasar Bapak bilangnya itu salah.
Iya, betul sekali. Itu dasar saya, pijakan saya. Emang Bapak itu udah uji secara metodologi atau bagaimana? Yes, benar sekali. Benar. Saya menguji dengan metodologi yang ada, referensi dalil yang ada, dan juga bukti akurat di lapangan. Bagaimana Yahudi bukan Kristen, bagaimana Kristen bukan Yahudi. Yudaism itu adalah sekelompok manusia yang mengikat diri terhadap aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan Kristen adalah sekelompok manusia yang melepaskan diri dari aturan Tuhannya Nabi Musa. Itu adalah dua aspek yang berbeda dan sangat-sangat bertentangan. Bertentangan ya. Kalau misalnya aku tanya sama Bapak kan orang Indonesia. Iya. Gak mungkin dibilang orang Arab kan? Yes. Gak mungkin. Atau Bapak itu Pak Juma itu adalah orang Arab. Padahal Bapak aslinya Indonesia. Masuk akal enggak? Masuk logika enggak? Kebetulan Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk. Iya. Quran itu berawal dari mana? Asalnya dari mana? Dari Arab ya? Bukan dari Indonesia. Iya, tapi ketika diwahyukan, enggak sama. Udah ya, aja dulu. Al-Quran itu seruannya ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Sedangkan kitabnya Yahudi seruannya wahai Bani Israel. Jadi beda. Kristen ini salah kitab. Karena kitab yang dipakai adalah kitab yang menyeru orang-orang Israel. Ulangan 33, Ulangan 5, Ulangan 11, Yosua 22 nomor 5 dan seterusnya, Ulangan 28. Seruan-seruan yang muncul di dalamnya itu hanya kepada kelompok tertentu yang dikenal dengan Bani Israel, ahli kitab. Sedangkan Kristen ini bukan Bani Israel dan bukan ahli kitab. Aku tanya. Makanya salah kitab Kristen ini. Boleh saya ngomong? Boleh, tapi jangan terlalu memperlihatkan keresahan. Santai aja. Jangan terlalu memperlihatkan kegelisahan yang begitu mendalam gitu. Santai aja, yang terlalu resah. Santai, relax. Aku tanya sama Bima. Iya, pertanyaan kedua. Di dunia ini, manakah agama yang paling besar? Oh, bagus. Kalau kita melihat Islam ini adalah agama yang paling besar. Kenapa? Seluruh para nabi itu mengajarkan dinul Islam, damai sejahtera. Aku buka ya, aku kesepian. Sedangkan Kristen itu belum. Cari aja. Tapi jangan memperlihatkan sisi botinya, kan nggak bagus. Santai, relax, santai. Nah, sedangkan agama Kristen itu terpecah-pecah menjadi puluhan ribu sekte. Di Indonesia ini penyembah Yesus hanya ada 6%. Penyembah Yesus itu pun terpecah-pecah menjadi puluhan sekte. Pahami itu dulu. Nah, terus jarak antara Islam dengan Kristen itu 700 tahun. 700 tahun jaraknya. Jadi orang Kristen itu disuruh berlari lebih dulu 700 tahun. Islam baru datang, tapi di lambung kiri. Lambung kiri Kristen ini. Oke ya, jadi jumlah itu bukan membuat apa tuh? Baca dulu ini Pak Juma. Ya silakan Anda baca. Silakan. Anda baca. Ini Bapak tadi yang paling enggak baca. Iya, Anda baca nanti saya sang. Anda baca nanti saya sanggah. Saya nggak bisa baca. Mata saya nggak bisa baca. Kecil. Ya. Bapak Juma rupanya buta ya. Silakan. Baca dulu Pak, benar-benar. Silakan Anda baca. Saya nggak bisa baca. Aku bilang baca HP dulu, saya Pak. kecil. Ayo cepat baca dulu. Mana agama Islam di sini? Yang paling besar enggak? Iya.
Baca dulu Iya, cepat. iya. Saya nggak bisa baca, aku bilang. Oh, nggak bisa. Ayo baca dulu Pak, cepat. Anda saya Bapak, turunkan Bapak. kalau Anda kayak bencong diskusi. Di bawah. Lebay kali. Bah. Lebay kali. Kau tinggal baca datamu itu. Apa yang kau maksud dengan data-data kayak gitu? Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya Kristen lebih banyak dari Islam, itu akan lebih mempersulit lagi agama Anda masuk dalam kategori pembawa kebenaran. Sebab di dalam kitab Anda sendiri diterangkan dengan sangat akurat ya. Di dalam Matius 19 nomor 24. Di situ Yesus mengatakan lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Catat itu dulu. Itu ilmu. Kalau Anda mengatakan orang Kristen terbanyak di bumi, Anda akan dihantam, ditampar bolak-balik oleh pernyataan Yesus Matius 19 nomor 24. Orang kaya di bumi ini itu kan ada 90%, boleh dibilang kayak gitu. Dan katanya Kristen semuanya sih. Ya kan ya? Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus Matius 19:24 itu? Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Berarti orang Kristen 90% masuk neraka semua. Ya kan? Karena Barat itu, Eropa itu menguasai dunia kan, orang Kristen. Dan kata Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Dengan kata lain, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang Kristen masuk surga. Jadi jangan bangga dengan banyaknya orang Kristen. Itu yang ke satu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan kepada pengikutnya yang asli Bani Israel. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kedua itu yang kedua. Yang ketiga, penguasa dunia ini menurut Yesus adalah iblis. Kalau kalian menguasai dunia, berarti kalian adalah penguasa dunia yang adalah sibilisis. Jadi jangan bangga dengan itu. Mana banyak penguasa dunia adalah iblis, kata Yesus Yohanes 14, Yohanes 12. Jadi ada 3 poin yang akan menampar kamu kalau kamu mengaku sebagai mayoritas. Sedangkan yang dibahas ini bukan mayoritas minoritas. Yang dibahas ini adalah kitab suci yang disalahgunakan oleh agama tertentu terhadap terjemahan kitab agama lain. Yang aslinya jangan makan babi. Yang mau pakai terjemahan boleh makan babi. Yang aslinya satu Tuhan, yang pakai terjemahannya boleh 3 Tuhan. Yang aslinya wajib sunat, yang memakai terjemahan jangan sunat. Salah kitab. Silakan saudara saya non muslim naik ke atas. Tolong pakai ilmu. Jangan kepanasan. Jangan kayak cacingan. Jangan memperlihatkan keresahan, kegelisahan yang begitu dahsyat. Santai aja. Cuma saya mau tantang Anda. Silakan buka kamera. Depan. Mau bulan depan ya. Buka kamera, silakan. Silakan buka kamera Bang. Diskusi, jangan emosian. Sebentar. Pakai baju dulu saya. Oke. Jangan emosi, santai, relax. Gak usah ngamuk-ngamuk. Berikan yang terbaik dari agama saudara. Itu udah cukup.
Selamat datang juga di Digital Innovation Awards 2026 mengangkat tema Empowering Indonesia Through Digital Literacy menjadi pengingat untuk kita semua bahwa teknologi bukan sekedar tentang perkembangan saja, tapi juga tentang bagaimana inovasi bisa memberikan solusi. Penjual kaset nih, penjual kaset. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Santai, rileks. Tema ringan kok. Dan bisa merujuk ke agama manapun. Kalau ada bukti kan gitu. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari agama mana? Oh muslim sekali bang. Muslim sekali. Iya, ya, alhamdulillah kalau muslim sekali. Berarti tahu aturan kalau muslim sekali. Masya Allah, luar biasa. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim tahan diri di bawah. Kalau sudah tak tahan, boleh kemudian ke mana? Ke komal lain atau buka komal sendiri. Silakan. Santai aja, santai. Jangan ngamuk-ngamuk. Jangan gelisah. Rileks aja, rileks. Diskusi yang elegan menggunakan data. Oke. Halo, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Muslim saya bang, muslim. Iya, silakan. Sorry, muslim. Halo, selamat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari muslim? Yang Kristen bang. Oh Kristen, silakan bang, silakan. Naik lagi minta permintaan. Halo, semangat malam. Malam. Dari Kristen? Muslim. Halo, semangat malam. Malam. Selamat malam bang. Iya, silakan buka kamera, saudara-saudara. Belum bisa buka kamera bang. Oh iya betul. Dari Kristen apa ini? Katolik, Protestan? Protestan bang. Protestan ya. Iya. Kita sapa dulu yang lainnya. Ini mau bertanya. Saya kira kamu tidak nyiap makan. Saudara Riko. Halo. Sahabat Nick. Thank you. Halo Riko. Halo. Halo, dari Kristen. Iya. Silakan buka kamera. Siap. Bang Waliman Hulu dari Saya Kristen. mau tanya bang. Apa ini? Ya, ini ada tema agama yang salah kitab. Maksudnya apa ini? Maksudnya Kristen bukan agama Yahudi tapi menggunakan
terjemahan dari kitabnya Yahudi tanpa legalitas. Bagaimana menurut saudara? Gak tahu aku bos. Bang, masuk Muslim aku. Gak tahu aku kitab. Hah? Bang Suman, saya mau bertanya nih, Tahu Bang. kitab aku. Saya mau Nggak bertanya. tahu. Memang nggak pernah ke gereja. Gak pernah aku. Jadi selama ini ngapain aja di Kristen? Tidak ada. Alamak. Jadi nggak. Kasih dulu nggak aku solusi. Ya maksudnya gimana? Baca Bible baik-baik, baca Bible, dalami Bible supaya tahu kebenaran. Jangan menjadi penganut sebuah agama tapi tidak ngerti agama apa ini yang dianut. Maunya kayak mana? Iya ya. Gitu Bang. Iya dong. Betul juga itu. Iya betul. Bang Juma, agama apa? Saya Muslim, saya Islam. Oh. Jadi kayak mana lah ini? Ya pelajari Bible Bung, pelajari Bible supaya bisa tahu kebenaran. Yesus itu ternyata bukan Tuhan. Yesus itu ternyata orang soleh, bukan Kristen. Yesus itu ternyata hamba Allah, bukan Allah, bukan Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Seperti itu. Pelajari baik-baik. Ya. Oke. Begitu ya. Iya begitu. Oke. Udah Bang? Kita mau diskusi tapi gimana? Oke, saudaraku, thank you. Nggak ngerti agamanya bagaimana ceritanya? Halo Martinus. Halo. Iya, gimana Martinus? Yang dia Islam itu apa langsung? Kenapa? Yang diajarkan Islam itu diantaranya memuliakan para nabi, tidak menghina nabi, tidak menghujat nabi, apalagi sampai mendudukkannya sebagai manusia yang mati terkutuk di atas salib. Itu nggak ada di Islam. Jadi Islam mengajarkan kedamaian dengan menjauhkan konsep penyaliban, penganiayaan, penzaliman terhadap utusan Tuhan. Islam tidak mengajarkan dosa ditebus dengan membunuh orang. Islam itu damai, bukan radikal kayak gitu. Ya diharamkan itu apa Bang? Nggak ada, dia nggak bisa buka kamera teman-teman. Belum bisa buka kamera. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dari Kristen. Ya, dari Kristen. Silakan buka kameranya, Bang. Kalau saya buka kamera, buka maskermu. Kenapa bisa? Ya, mestilah begitu. Alasannya? Alasannya apa? Alasannya kita kan harus kita bicarakan yang murni begitu loh. Enggak, buka aja kameranya, diskusi. Kita mau diskusi, buka kamera. Iya, silakan buka kamera. Ya buka kamera, tapi permintaan saya buka masker. Anda pakai masker aja juga, silakan. Weh, mana bisa kau suruh ajaranmu, kau suruh aku mau pakai masker lagi? Ajaran dari mana itu? Lah, Yesus aja tinggal sempak yang tidak dibuka. Masa kamu nggak mau buka kamera? Ya terus Nabi Muhammad
Nabi Muhammad kenapa? Bagaimana acaranya Nabi Muhammad di muka bumi? Ya ini umatnya, kamu lihat umatnya. Sekarang silakan buka kamera diskusi. Acaranya di pesantren itu bagaimana itu? Ajaran di pesantren itu memuliakan Yesus, tidak menghinakan Yesus. Bukan memuliakan. Ya memuliakanlah. Ketika kamu menganggap Yesus itu mati berdarah untuk dosamu, orang pesantren malah tidak menyetujui itu. Jadi Tuhannya orang Yahudi dan umat Islam sama-sama nggak setuju pembunuhan terhadap Yesus, sedangkan kamu dan iblis sama-sama setuju. Halo saudara Cumi. Halo. Halo saudara Cumi. Halo. Iya halo juga. Dari Kristen. Muslim. Mau apa ibu? Mau ceramah? Ada yang ingin disampaikan? Ini agama yang salah. Ya agama yang salah kitab. Agama yang salah kitab maksudnya. Ini hanya untuk Kristen. Ibu Kristen kah? Bro. Muslim. Ah? Halo. Iya halo juga. Abang orang mana? Hah? Abang orang mana? Dubai. Bang, Ya. gimana cara ngatasin yang kaki itu tuh kena minyak panas, Bang? Kenapa? Kena minyak panas. Kakinya? Kena minyak panas itu gimana caranya, Bang? Kasih odol. Pepsodent. Bang, Ya nanti berasa dingin, sembuh sendiri nanti tuh. Kenapa bisa kena minyak goreng? karena jatuh, Bang. Jatuh ke Priok. Nggak tahu. Hah? Kamu lagi goreng apa rupanya? Bukan aku, Bang, mamaku. Oh mama. Suruh tidur sama bapak aja. Suruh bapak sayang-sayang mama, itu sembuh dia itu. Iji. Halo semangat malam. Aku suka tak langgar karena halo. Iya buka kameranya. Aku kalau buka kamera bisa aku buka, tapi kita mau buka maskermu dulu dong. Kalau kamu tidak mau ya sudah dibawa, nggak paksa kok aku nggak Masa pakai kita- masker. Kenapa kau daing sini merepet? Masa kita mau disuruh buka kamera? Ya udah jangan naik ke sini gitu ya, kok repot. Jangan ke sini. Halo, selamat malam. Malam Bang Suma. Iya, dari Kristen bang. Iya Bang. Mulutmu bau kah Bang? Silakan buka kamera, silakan. Mulutnya bau. Dia tidak buka masker. Silakan buka kamera, kita diskusi. Mulutnya bau nggak Bang? Buka masker dulu kita diskusi Bang. Buka kamera dong. Lucu orang-orang Kristen ini. Bukannya memperlihatkan ajaran kasih, ini malah mengajarkan ajaran bahenol. Naik ke sini emosian, ribut sama masker. Lucu kalian ini. Tinggal buka kamera, diskusi udah selesai. Kenapa harus ribut? Ada aja ini ributnya mengenai masker lagi. Kalian pakai masker juga nya kalau mau. Kok
Kalau nggak ada masker di rumah pakai BH bini. Kan samanya masker itu. Iya kan? Halo, selamat malam. Malam dari Kristen, Bang. Halo. 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 Itu yang Kristen ngapain ya? Silakan buka kamera. Bang. Salam kenal Bang Suma. Ini yang dibilang Bang Suma ya. Iya, silakan buka kamera. Sudah makan Bang Suma? Silakan buka kameranya. Ini Kristen ya? Buka kamera. Iya. Halo Bang Suma. Halo juga. Islam bang, saya Islam. Saya Islam. Salam kenal. Bang Suma asal mana Bang? Boleh tahu? Saya di Makassar, Abang. Oh Makassar. Salam kenal. Kita satu jalur Bang. Satu jalur. Oke. Iya, kita Flores Timur Bang. NTT. NTT, siap. Ya, Abang Katolik atau Protestan? Mama saya Muslim, tapi ikut bapak saya Kristen. Lepas saya punya istri pun Muslim, ikut saya Kristen Katolik. Iya. Terus topiknya agama yang salah kitab itu maksud gimana ya Bang ya? Maksudnya agama Anda menggunakan kitab yang tidak relevan dengan agama Anda sendiri, yaitu kitabnya Yahudi. Jadi saya katakan Kristen. Tapi itu kan adalah agama yang salah. Pribadi saya seperti itu Bang Suma. Ya kan faktanya kitabnya Yahudi untuk Yahudi doang, Bang. Kalian aja yang iseng ngambil kitabnya orang dalam bentuk terjemah. Kan gitu. Kalau Bang Suma mau diskusi aja sama Edis TV Bang ya. Oke ya Bang ya, salam hormat ya. Oke, salam hormat. Anda tinggal menjelaskan kenapa di agama Anda itu ada kitabnya Yahudi, kan gitu aja pun repot. Halo Bang, halo. Halo, silakan buka kamera. Teman-teman Kristen, silakan. Halo, silakan. Buka kamera semua Kristen. Kristen tolol. Nggak boleh gitu, Bang. Jangan kayak itu, bagus. Nggak ditolol. Iya. Buka masker dong. Buka kameranya, silakan. Buka maskernya abang dulu, baru kita aja bacot. Silakan buka kamera, kita diskusi. Ayo. Assalamualaikum. Buka kamera, silakan. Oke. Ya, dari Katolik atau Protestan abang ini? Ya umumnya Kristen lah. Aku kan mau pengen tahu dari ajaranmu, dari ajaranmu, kamu selalu bicara tentang agama Kristen. Jadi aku pun juga pengen tahu ajaran
ajaran Nabi Muhammadnya bagaimana? Ajarannya. Ya. Ajaran Nabi Muhammad itu mengajarkan menghargai nabi-nabi, termasuk menghargai nabi yang lahir tanpa ayah di tengah kaumnya, yaitu Isa, yang namanya kemudian dirubah menjadi Isos dalam bahasa Yunani. Kami menghargai beliau, kami memuliakan beliau sebagai nabi utusan Tuhan untuk Bani Israel, dan tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini hanya mengambil cerita-cerita yang disusun oleh orang-orang setelahnya. Wartawan-wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal siapa mereka, catatan mereka lah yang kalian kitabkan, yang kalian sebut dengan kitab kanonik. Dan seorang Farisi di tengah-tengah kalian yang telah menuliskan 13 kitab itu juga yang kalian pakai. Sedangkan Yesus atau Isa itu adalah nabi untuk kaumnya, Bani Israel. Tertulis di Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Kalian bukan umat Israel. Diperparah lagi dengan adanya terjemahan kitabnya agama Yahudi di agama Anda itu memperburuk kemudian citra agama Anda, dan semakin nampak kalau agama Anda itu agama yang hanya nebeng tenar dari kitab orang Yahudi. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Arab itu, Nabi Muhammad yang di pesantren ajarannya bagaimana itu? Ya, Nabi Muhammad SAW diutus kemudian ke atas muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Al-Quran dibawa untuk seluruh umat manusia. Seperti itu adanya. Bagaimana kiai-kiai haji dia boleh pesantren di Oke, saya jawab. Perempuan di pesantren, kenapa si kiai Saya jawab. Muhammad punya ajarannya begitu? Oke, saya jawab. Kiai yang kau maksud itu di dalam pesantren tidak ada ajarannya di dalam Al-Quran, dalam hadits seperti itu. Mereka mempraktekkan ajaran Bible. Pak Kiainya mempraktekkan ajaran Bible Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu ketika mereka berzina. Menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum apabila mereka kemudian melakukan persundalan. Sedangkan dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan sekali-kali kau mendekati zina. Pak Kiainya tidak menjalankan Al-Quran, tapi Pak Kiainya menjalankan isi Bible. Gitu jawabannya. Mungkin karena terlalu banyak postingan-postingan Bible di internet, atau mungkin merujuk kepada orang-orang Barat yang notabene agamanya Kristen. Mungkin pakainya sering nonton bokep kali, di mana pemainnya itu 99 plus 1% itu adalah pemainnya orang Kristen. Kalau kita ke Bali yang telanjang di pinggir pantai seperti binatang kayak babi itu, cek aja agamanya. Nah mungkin Pak Kiainya, oknum yang ku maksud, yang Anda maksud itu baca Bible mungkin. Karena di dalam Bible itu terlalu banyak dalil-dalil persundalan. Marilah kita menikmati birahi sampai pagi, sebab suamiku tidak ada di rumah. Bahkan kalau Anda lihat di Bible yang Anda gunakan itu, ada 2 anak gadis kakak beradik memperkosa bapak kandungnya sendiri untuk melanjutkan keturunan dari bapaknya. Saya curiga oknum yang Anda maksud itu sedang banyak membaca Bible kali. Mungkin dia ingin menjadi apologet kayak Bang Suma, tapi dia salah arah. Gitu, karena kalau dia membaca Quran, itu nggak ada dalam Al-Quran ajaran kayak begitu, nggak ada. Nggak ada. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Jadi kalau dikatakan Anda mengatakan bahwa di Islam ada seorang kiai melakukan hal seperti itu, saya katakan kepada saudara, kelihatannya pendetanya itu
ya mempraktikkan ajaran Bluetooth disconnected. kitab Anda. Mungkin. Karena kalau dia baca Quran tidak ada referensi untuk melakukan itu nggak ada. Oke, Bung, paham sampai sana ya? Halo, selamat malam. Malam bang. Malam juga. Dari Kristen mana ini? Saya Muslim, ini kawan saya Katolik. Oke. Boleh. Ini aja gak apa-apa. Kok? Dia gak berani bang. Sorry bang. Takut ya. Iya. Abang juga ya bang ya. Sorry bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan dipaksakan. Biarkan mereka belajar natural, mendengarkan, menyimak, dan menyaksikan bagaimana pendeta mereka kalang kabut menghadapi para apologet Islam. Halo, semangat malam. Malam bang. Malam. Buka kamera. Boleh bertanya bang? Iya, boleh, silakan. Abang tadi bilang kalau kita kan Kristen kan tidak punya bapa, Tuhannya tidak punya bapa. Kalau Muhammad punya bapaknya siapa bang? Kenapa Anda bertanya Tuhan Anda lantas Anda bandingkan dengan seorang nabi? Ya, nabi. Apakah relevan Anda punya Tuhan Anda bandingkan dengan nabi saya? Harusnya Tuhan Anda yang bernama Yesus Anda bandingkan dengan Tuhan saya. Tuhan versus Tuhan, jangan Tuhan versus manusia, kan memalukan itu. Kok nggak level kali? Iya, maksudnya kalau nabi kita tidak punya bapa bang. Ya kan, abang bilang tadi. Yesus memang Yesus tidak maksudnya Nabi kita tidak punya bapa. Terus abang punya Nabi Muhammad punya bapa. Namanya siapa bang? Boleh bertanya itu saja. Memang Kristen punya nabi? Punya banyak bang. Nabi Daud. Bro, lalu itu nabi yang diutus untuk kaumnya Bani Israel. Ini mental penjajah kok milik orang diklaim, gimana sih ini kebiasaan ini? Itu ajaran Kristen bang. Iya, ajaran Kristen. Inilah yang kita bahas. Kenapa kitabnya Yahudi ada di agama Anda, sampai nabinya orang Anda klaim sebagai nabi Anda? Itu bukan agama Yahudi bang, itu hukum Taurat bang. Hukum Taurat itu untuk Bani Yakub, bukan untuk Kristen. Itu kita bang, itu kita pengikutnya. Oke, pengikut apa? Pengikut Nabi Muhammad. Lalu apa yang ajaran untuk Nabi Muhammad yang lebih? Allahu Akbar, Masya Allah. Kristen itu bukan penganut Torah. Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Torah. Sebelum abang bicara begitu juga abang juga tahu sebelumnya sih, tapi maksudnya abang hianati sih. Apa itu? Hukum Taurat itu atau kitab Taurat itu milik kepunyaan jemaat Yakub, bukan kepunyaan Kristen. Makanya tema ini agama yang salah kitab. Agama yang salah kitab itu adalah agama yang menggunakan sebuah buku konon dijadikan sebagai panutan atau panduan, tapi praktiknya nol, nihil. Apa yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi yang di Kristen ambil itu tidak dipraktekkan. Contoh misalnya perintah untuk bersunat di dalam Torah, perintah sunat. Ajaran Kristen juga bersunat. Enggak, Kristen dilarang bersunat. Galatia 5 nomor 2. Dilarang bersunat di Kristen. Apa judulnya bang? Dilarang bersunat Kristen itu. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan kemudian nonotnya,
maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Orang Kristen dilarang bersunat, tapi dia mengambil kitabnya Yahudi di mana di dalam kitab itu ada perintah wajib mutlak untuk bersunat, karena itu perjanjian kekal. Dikatakan di sana di kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi Kristen ini sebenarnya kalau berdasarkan Taurat kalian itu harus dibunuh semua. Ya, tapi Taurat kan mengajarkan bunuh orang yang tidak bersunat. Nah itu ajarkan itu yang ajarkan itu ajarkan bab sunat itu. Bukan, itu kitab yang Anda ambil, yang ada di dalam agama Tidak, Anda, Bang. yang Anda ambil tanpa sah. Ajarkan Kristen itu mengasihi, Bang. Berarti untuk apa kitabnya Yahudi Anda ambil kalau begitu? Aksesoris doang, gaya-gayaan. Dikatakan Bang. dalam kejadian Untuk ajaran Kristen tidak ada membunuh, menganiaya, tapi untuk ajaran Kristen mengasihi, Bang. nggak ada membunuh, gimana orang Tuhannya aja dibunuh. Orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi dilenyapkan itu maksudnya dibinasakan. Kalian itu harus dibinasakan sebenarnya melalui berdasarkan Taurat. Abang tahu kalau agama Islam itu agama yang disembah itu oleh agama-agama, maksudnya agama yang paling disembah untuk ajaran iblis itu, Bang. Abang tahu? Ajaran iblis itu adalah ajaran yang menggunakan simbol salib di rumah ibadahnya, di rumahnya, dan menggantung sebagai kalung di lehernya. Itu ajaran iblis. Kok larinya ke Islam? Itu ajaran kasih, Bang. Karena Ajaran kasih nenekmu kiper. Ya, bagaimana cerita ajaran kasih? Kok bunuh Tuhan sendiri kok ajaran kasih? Kalau nenekmu kiper berarti apa tetemu wasit, Bang. Gimana ajaran kasih kok lambangnya salib? Ajaran kasih lambangnya salib. Ajaran kita nenekmu kiper berarti tetemu wasit, Bang. Ajaran kasih kok lambangnya salib. Salib itu lambang penganiayaan. Salib itu lambang kemenangan lambang iblis. kesengsaraan, Bang. Lambang kesengsaraan itu. dan hidup. Sengsara kok kasih, gimana sih ya? Lucu abang ini. Salib itu simbol kesengsaraan. Ajaranmu baik, buka maskermu, kita bicara netral. Ajaranmu memang baik, supaya bicara supaya orang tahu itu kebenaran. Buka masker, jangan tutupi seperti itu, seperti pencuri lalu tutupi muka, tidak tahu orangnya. Kalau saya buka masker, istrimu bisa selingkuh. Bisa mempraktekkan Amsal 7 nanti. Jangan ke emosi, santai bisa aja. Sampai keluar liurnya kayak minyak kelapa yang belum minyak kelapa yang belum disaring, kan tidak bagus. Halo, semangat malam saudara Adi Madi. Manaku? Halo. Buka kamera bang kalau Kristen. Dari Kristen Bang Adi. Adi. Saudara dari Adi. Muslim Bang. Dari Muslim ya. Bang. Assalamualaikum Bang. Saudara Adi. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bang. Ya, Waalaikumsalam. Sibuk kali abang ini bang. Mau bagi-bagi kurban kah? Pemburu dolar 99. Semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Siap. Dari mana bang agamanya? Agamanya agama Islam. Oh siap. Ada yang ingin disampaikan? Ya buat para teman-teman semuanya. Halo SWG.
juga tetap semangat ya, Juma. Dari Kristen. Semangat ya. Iya, dari Kristen. Tetap semangat ya. Ya. Lagi Diskusi kita. kan? Iya, betul. Pengangguran ya? Iya, benar sekali Bang. Oh iya. Oh, Buka kameranya silakan. itu aja yang nggak ada apa? Ini Nggak mau diskusi. Iya, Nggak mau diskusi. Oh, karena ada pekerjaan saya lagi sibuk. oh gitu. Oh, siap. Kamu lagi nih, Mas. Halo, semangat malam. Yang Muslim mohon untuk tahan diri dulu ya. Tahan diri untuk tidak minta permintaan. Kita layani dulu teman-teman kita non Muslim. Halo Bang User. Halo Bang. Halo. Iya, dari Kristen kah? Iya. Silakan buka kameranya Bang. Silakan. Nggak apa-apa, mati lampu. Buka aja kameranya. Silakan. Tunggu dulu. Oke. Silakan Bang, silakan. Mau pakai bedak dulu. Pakai BH, pakai daster. Halo saudara Adi. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari Kristen kah? Dari Muslim Bang. Hanya saran aja Bang. Hanya saran Semangat kali ya aja. Bang ini. Iya, gimana? Kita gini Bang, debatnya kan enak. Silakan saudara user. Halo. Halo saudara, silakan. Halo. Saudara user, ada onde-onde kah? Ini mau diskusi atau mau gimana Bang user ini? Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen Abang. Ya, Kristen. Silakan buka kameranya Bang. Diskusi kita. Bagaimana caranya buka ini? Oh, belum bisa. Simpannya. Iya. Terus? Terus buka. Bisa? Akses diperlukan. Tidak bisa kayaknya. Nggak bisa ya. Oke ya Bang. Nanti kalau sudah Gini bisa aja, baru sudah bisa baru naik Bang ya. Saudara Kodok. Halo. Kodok. Buka pakai tang katanya. Silakan teman-teman non muslim
ajukan permintaan. Silakan. Assalamualaikum bang. Salah pencet saya. Salah pencet di mana Ki? Di Makassar, di Sulawesi. Di Cirebon toh. Hei, agangku. Mantap sekali sare batangku. Batu di tanah Tortea jene ponto. Baji Ki ngasin jene ponto di Bantaeng Takalara Goa Sungguh Minasa. Baji ngasin Ki sare batang sehat-sehat Ki. Salama kita pada salama. Ibu Lukumba, ketua Ibu Lukumba ijene ponto isinjai. Halo, semangat malam. Halo Bang Juma, salah naik angkot Bang. Salah naik angkot. Iya, cuy. Sehat selalu. Salah serukung kayak di Pindrang, kayak di Sopeng, Ibaru, Ibone, Igapi, Pare-pare. Pangkep, marusu. Selamat Ki, kepada selama. Pada manemu gitu pelek. Tocak karut lu mana di negara pekan rebai. Kemana mau tinru ka silop baina kandangnya. Andre Kang Dangke. Patori. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum bang. Sorry bang, kepencet bang. Oke, thank you. Siap. Maaf. Kagak cawiwi pelek. Temon roce wiwi iwajo apa di sidrap apa di baru pindrak apa di kalau po belawa wajo kemana-mana nih. Halo saudara Susanto, ada onde-onde kah? Halo, usang yang mana? Mereka bicara betul. Jaringan bosku, jaringan. Perbaiki dulu jaringannya. Perlu lepak betul itu. Perbaiki jaringannya dulu, Bang. Kas masih mana kaji tambah kaji bener jaringan. Kalau aku tuh lintas Sulawesi. Mati lampu di Sumatera. Mas Suma, salam dari Papua. Waalaikumsalam. Papua hadir, Bang Suma. Assalamualaikum. Maaf Bang Suma. Iya. Selamat Ki. Salam satu Tuhan Bang. Papua ini Bang Suma. Siap. Ya, salam satu Tuhan Bang Ternate satu Tuhan, Masya Allah. Luar biasa. Bang Suma, kasih terus saja Bang Suma. Yang lain saja, saya cuma nyimak saja Bang Suma. Oke, kawan-kawan semuanya. Yes. Oke. Silakan Saudara Atkusen. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Saya dari Banten. Kumaha damang. Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Makunru kapang. Ada yang ingin disampaikan Ibu? Salam kenal aja. Oh iya, salam kenal. Maaf bang, salah pencet. Salah pencet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ada yang ingin disampaikan? Apa ya yang disampaikan? Halo
Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Salam. Bang izin nanya Bang, sebentar aja Bang ya. Iya, dari mana ini Bang? Katolik, Protestan atau apa? Yang Islam yang mau bertanya silakan di DM. Halo saudara Tabuak, Ambelai. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari agama mana? Islam Bang. Islam. Dinda dia istirahat Dinda. Halo, selamat malam. Awaluddin apa ini? Terlalu kreatif namanya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari gereja mana Bang? Salah pencet Bang, salah pencet. Salah pencet juga temanku ini, mantap kali Bang. Luar biasa. Salah suruh melebih kemaning hadir. Agak tosi. Lo kami teh. Tumal lo suka apa saudara-saudara? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang. Oh iya, kelihatan dari namanya. Itu sosok dua Tuhan yang berbeda kan Bang? Apa? Temanya itu? Apa? Sosok Tuhan yang dua Tuhan yang berbeda kan? Temanya agama yang salah kita. Iya, maksudnya itu kan dua Tuhan yang berbeda itu kan sosoknya itu sebenarnya kan jalan ceritanya kan? Iya. Ya gitu aja Bang ya, makasih. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Halo saudara Jab. Kenapa saudara Jab ini marah? Kenapa? Bang. Siapa yang ngusilin abang? Kok mukanya dilipat gitu? Halo Bang. Abang kayak marah-marah sama siapa gitu. Bikin DP begitu. Rebutan daun pisang kah untuk bungkus ketupat tapi nggak dapat atau gimana? Lucu ya teman-teman ya. Gak ada Oten yang bisa hadir. Halo Bang Erwin. Halo Bang. Halo. Oh, siluman ayam. Lupa kita teman-teman. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oten so takut mau naik Bang. Kayaknya sih begitu. Iya, kalau ada yang naik ojo Bang. Hah? Ojo? Kalau ada naik Oten ojo Bang. Apa itu? Oten so takut mau naik Bang. Oh iya. Baik, ya oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat malam. Selamat malam. Dari Kristen. Saya dari kepada Kristen. Saya Malaysia. Yes. Boleh buka kamera silakan. Saya hidupkan terus. Silakan Bang. Ya. Iya, nanti di fallback ya Bang ya, biar diskusinya berepisode. Ya. Ini Om atau Tante? Om atau Tante? Hah? Ya Om lah. Oh Om. Sorry. Namanya soalnya nggak ada Bang, jadi aku pikir Tante. Oke, baik.
Begini, kita kan diskusi dalam pemikiran manusia, oke begitu kan? Iya, jangan pinjam pemikiran kucing, pemikiran manusia, bangku. Oke. Siap. Iya, harus pintar-pintar ya Zuma. Iya, harus pintar. Makanya jangan salah sembah, jangan salah kitab. Silakan. Ya, selesai. Kalau saya sembah patung macam mana, Bunda Maria? Itu patung atau bukan? Iya, patung lah itu, masa aku bilang cumi. Ini temanya, Bang, tema agama yang salah kitab. Salah agama yang salah kitab itu kita harus tungkai dalam pengajaran. Apa tungkai? Tungkai maksudnya? Agama yang salah kitab. Oke. Terus? Itu maksudnya apa? Menurut Anda itu? Agama yang salah kitab itu menurutmu apa? Agama yang salah kitab adalah agama yang makan babi, sementara kitabnya melarang makan babi. Baik, oke, saya jawab. Kita menjelaskan ya. Ini teman-teman, jadi dalam perjanjian lama itu melarang makan babi ya. Ya. Dalam perjanjian lama itu Yesus Kristus itu mengatakan semua makanan itu yang masuk dalam mulut itu adalah halal, tapi yang keluar. Ya sudah, berarti salah kitab berarti ngapain ada kitab ngapain dipakai kitab itu? Ya itu ngapain dipakai? Enggak, maksudnya ngapain kitabnya Yahudi ada di situ dipajang kalau isinya tidak dipraktekkan? Ngapain? Untuk gaya-gaya, untuk nipu lawan. Untuk sosokan. Sosokan supaya dibilang dari Yahudi gitu. Oke, masalahnya apa yang Anda masalahkan itu yang Yesus tidak menghapuskan dosa, menghapuskan hukum Taurat, begitu? Bukan, Taurat itu kan hukum datang kepada Bani Yakub. Itu kan bukan hukum untuk kalian. Oke, Zuma, Anda mengatakan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, betul? Bukan, kitabnya Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Kenapa ada di agama Anda? Oke, jadi begini, Zuma. Saya gimana bangku yang cantik? Israel. Apa? Bani Israel. Anda Bani Israel. Anda Bani Israel itu kitabnya apa? Ya, kitabnya adalah Alkitab. Masolang generasi. Bani Israel itu. Coba. Apa itu? Tanya orang Kristen itu. Begini cuma, kau tanya orang Kristen itu, apakah orang Judaism itu adalah orang-orang yang selamat? Begitu, kau tanya begitu dulu. Gimana? Karena Islam itu tidak mengerti apa itu Bani Israel, maka saya jelaskan di sini. Kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi, Tante Om. Orang Yahudi. Saya ini orang Yahudi. Kenapa ada di agama Kristen EGP dengan Anda? Oke. Yang saya baik. Asal muasal itu kitab orang Kristen itu di Indonesia itu dari siapakah rasul mereka itu, dari Yahudi atau dari Belanda? Dari Belanda. Kalau bijimu. Ya memang Belanda yang belajar begitu. Memang Belanda yang bawa Bibelmu masuk ke Indonesia, itu Belanda yang bawa, Tante Om. Oke. Jangan kau cakap begitu. Oke. Zuma, dengar ya. Kita mengatakan bahwa orang Kristen yang ada di Indonesia itu bukan Bani Israel. Israel itu apa sih? Bani Israel itu anaknya Nabi Yakub, Tante. Oke. Yang kau bahas sekarang ini apa? Ya, pengikut Yesus kan? Apanya orang ini? Mana ada Kristen pengikut Yesus? Anti Yesus Kristen itu. Siapa? Enggak ada. Yang pengikut Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi, Judaism. Tapi orang Judaism bukan pengikut Yesus. Betul? Pengikut Yesus. Nah, beleng-beleng kau itu. Kau yang beleng.
Yesus. Yesus itu kok mengatakan Judaism? Iya dong, apa lagi? Sekarang saya tanya samamu, Yesus ketika menjadi guru, kitab yang Yesus ajarkan kitab apa? Kitab Taurat. Sudah, penganut Taurat itu disebut apa? Kristen atau Judaism? Pengikut Taurat itu adalah Judaism. Judaism atau Taurat atau Kristen? Torah. Iya Torah, tentu banyak kali. Torah iya. Ya Torah. Iya Torah. Dan disebut di situ waktu itu Judaism, penganut agama Judaism. Iya. Penganut Torah itu disebut Judaism atau Kristen? Maka menjadi pertanyaan Zuma itu. Bingung kau kan? Pertanyaan baru itu apakah Judaism? Apa? Bukan, itu orang Roma Yunani itu punya. Yang tahu itu. Tante Om. Tante Om, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen? Anda nggak jawab. Dengan Zuma. Dari tadi Anda nggak jawab loh, Tante Om. Dari tadi kau nggak jawab. Fokus Zuma, fokus. Iya, justru itu saya ngajak Anda fokus. Bagaimana ada agama Yahudi, kitabnya Yahudi di agama Kristen, itu loh. Bagaimana ada agama Yahudi ada di agama Kristen? Orang Kristen itu berpunca daripada agama Yahudi dulunya. Tante Om, ada-ada aja. Kau jangan ketawa, saya serius ini. Beleng-beleng kau Zuma. Tapi sama mau diskusi Zuma sama kau. Kenapa kau beleng-beleng? Lucu. Zuma. Apa jawabannya? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agama Kristen? Sementara Kristen tidak memperhatikan isinya, tuyul. Baik. Saya jawab ya. Ini baru umur berapa nih budak-budaknya? Saya bilang kau tuyul itu tekan tahayul karena kau mengaku kau itu orang Yahudi. Beleng kau. Oke. Jadi begini, kedatangan Kristen itu berasal daripada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus mengajarkan kitab apa? Sebentar, kan saya mau menjelaskan. Iya, enggak usah kau jelaskan kalau sudah bengkok, luruskan. Jangan kau luruskan. Murid-murid Yesus itu, murid-murid Yesus itu tidak mengenal kitabmu, kitab PB. Yang saya permasalahkan di sini adalah agamamu. Kenapa menggunakan kitabnya Yahudi gitu loh. Itu loh masalahnya. Kenapa agama menggunakan kitabnya Yahudi? Nanti next time lah kita debat lah. Iya, hapus lipstick dulu itu. Gak bisa kok cantik kau. Cantiknya tanteku. Beleng-beleng. Oke. Tapi kawan saya bilang sejuman. Oke Tante Om, hati-hati di jalan. Ya mudah-mudahan dapat jodoh. Iya, amin. Aku aduh susahnya cari suami. Jam segini masih di jalan. Ayo silakan saudara non muslim lainnya. Halo, selamat malam. Halo saudara. Hai, mental belum kuat. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam.
Iya. Selamat malam. Malam juga. Assalamualaikum. Turunkan aja bang, turunkan aja. Assalamualaikum bang, turunkan aja bang, cek lah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja bang, turunkan aja. Siap perintah, siap. Siap bosku. Halo, selamat malam saudara Isa. Halo. Halo, selamat malam. Tuh bisa turun sendiri. Halo, semangat malam. Halo, sawit petani. Nanti bisa turun sendiri. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan, kita diskusi santai di sini, relax, gunakan data, jangan emosi, sebisa mungkin menguasai Bible biar diskusinya bagus. Kalau Anda tidak menguasai Bible, ya jadi bulan-bulanan lah. Kenapa Anda berdiskusi dengan orang yang tidak beriman kepada Bible tapi paham Bible? Anda jadi sayur lodeh dibuat. Halo, semangat malam. Halo. Nah, salah tekan itu teman-teman. Karya Jaya. Halo, selamat malam. Jidansa. Selamat malam abang-abang. Selamat malam. Ya, dari Kristen. Halo. Halo. Dari Kristen, Bang. Halo saudara Jidan. Halo. Bagaimana mungkin bisa melewati 99 kesengsaraan petir? Surga tidak adil. Surga tidak adil. Sepertinya surga juga tidak menyukai. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat tahajud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bang Juma live langsung dari dulu. Alhamdulillah. Betul. Iya. Dari mana ini? Dari Tasikmalaya Bang Juma, dari Singaparna. Singapura? Singaparna, Tasikmalaya. Tasikmalaya, Malaysia. Oke, lanjut. Tasikmalaya, Singaparna. Singapura atau Malaysia, Mbak? Singaparna. Oh, Singaparna. Saudaranya Singapura berarti. Sedikit mirip ya. Iya, sedikit mirip. Iya, gimana? Bang Juma ada, ini kan saya juga Muslim, saya tahu Muslim. Tapi sama berarti. Tapi ada, ya maksudnya saya sering sering dengar orang-orang Kristen lah gitu yang dakwah, kata orang Kristen tersebut katanya Yesus sama Isa itu berbeda katanya, dari abadnya juga berbeda kelahirannya. Maksudnya itu gimana Bang Juma? Kalau bagi kita Islam tidak ada ngaruhnya. Mau dia sama, mau dia berbeda, nggak ada ngaruhnya, karena kita tetap Nabi Isa dan tidak ada masjid kita namai dengan nama Masjid Yesus Kristus.
Dan tidak ada juga terjemahan Al-Quran menyebut Yesus Kristus. Tapi di dalam kitab mereka, ya, yang ada Nabi Isa Al-Masih. Dan banyak gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih juga, kan gitu. Iya betul, tahu saya juga. Cuma dia bilang katanya Yesus itu terlahir paling utama sebelum Isa, dilahirkan sebelum Isa, katanya gitu. Isa dulu dong. Isa dulu. Baru Isus. Iyalah. Kan yang diceritakan ini adalah nabi yang lahir tanpa ayah, menggunakan bahasa keturunan ada Abraham. Abraham punya keturunan memiliki 3 bahasa setidaknya ya. Ibrani, Aram, dan juga Arab. Ada juga yang mengatakan Suryani juga. Oke. Bukan Yunani. Berarti yang ada di sana penuturan Yesua. Kemudian Iso. Kemudian Isa. Orang Yunani belakangan muncul menuliskan tentang mereka. 3 nama ini maksudku, dengan menyebutnya dengan nama Isus. Orang Barat menyebutnya Yesus. Masuk ke Nusantara menjadi Yesus. Jadi lebih dulu Nabi Isa. Isa dulu. Si Yesus ini siapa sih Bang Juma jadinya? Yesus itu kalau mereka merujuk kepada Nabi, maka itu Isa. Tapi kalau mereka merujuk kepada Tuhan mereka yang keluar dari tanah, yaitu pengganti Nabi Isa, yang mereka sebut Yesus. Bukan itu Pak, Bang, bukan apa? Ya, siapa namanya sahabatnya Isa itu, Yudas itu kan? Bisa jadi kalau kita mengikuti pembicaraan data yang ada di Bible, bisa jadi itu adalah Yudas. Sedikit pusing ya, beda-beda dakwahan dari orang Kristen juga ya. Katanya ya, karena Yesus sama Isa beda. Yesus lahir lebih awal di abad yang dulu, sedangkan Isa di abad ke-7 katanya. Kalau Yesus itu bukan Isa, mereka harus melepaskan kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul. Karena kata-kata ini hanya muncul di pengajaran Nabi Isa. Coba tanya, di mana Yesus berbicara tentang Alkitab? Ada nggak Yesus bicara tentang Alkitab? Nggak ada. Cuma Nabi Isa yang bercerita tentang Alkitab. Ini Abdullah ataniyal kitab. Hanya Nabi Isa yang bercerita tentang Alkitab. Nah, sedangkan kitab mereka menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Berarti mereka sedang menyamakan Isa dengan Yesus. Bukan kita yang menyamakan mereka. Begitu, saudari. Oh gitu. Oh iya, gitu. Ngerti. Ngerti sekarang aku, Bang. Ya, oke. Kita naikkan Kristen boleh ya? Halo, selamat malam, Marse. Saudari Hani kami turunkan boleh? Iya. Saya turunkan. Makasih ya. Yo, makasih ya Bang ya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Marcel. Halo. Halo saudara Marcel. Halo. Selamat malam Bang. Malam juga. Dari Kristen? Iya Bang, dari Kristen. Silakan buka kamera saudara Marcel. Bang, kita Silakan. Iya Bang. Iya, buka kameranya Bang. Cuma mau tanya yang masalah viral Ustadz minum oli 2 tak itu Bang. Yang katanya bisa menyembuhkan penyakit. Tolong Abang jelaskan ayatnya Bang.
Itu saja bang, Mungkin, biar iya, biar tidak keliru bang. Oke, terima kasih bang. Oke. Mungkin sedang mempraktekkan Markus 16 kali, nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka minum racun tapi tidak binasa. Itu mungkin. Mungkin. Kalau minum racun tidak binasa bang. Terus Aisyah racun Muhammad binasa itu bang? Bagaimana itu bang? Tidak ada ceritanya Aisyah meracun Nabi Muhammad. Kan ceritanya Aisyah meracuni Muhammad kan meninggal. Gak ada Siti Aisyah meracun Nabi Muhammad. Mungkin maksudmu wanita Yahudi bernama Zainab. Nabi Muhammad itu tidak mati. Bisa gantian bicara enggak? Oke. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mati diracun, karena setelah dia diracun oleh perempuan Yahudi, dia itu masih hidup 4 tahun setelahnya, masih berdakwah, masih berhaji, masih hidup beliau. Ya mati karena semua manusia akan mati, Tuhan aja mati, Tuhan Anda mati. Nah, yang mati diracun, ya itu kan bicara sendiri kan. Iya. Yang mati diracun itu adalah Tuhan Anda. Baca Matius 19, Yohanes 19 nomor 29 30. Yesus minum sedikit aja anggur asam, langsung mati. Mati detik itu juga. Nabi Muhammad diracun sama musuhnya, dia masih hidup 44 tahun lamanya. Lah Yesus detik itu juga minum racun anggur, langsung mati dia. Baca Yohanes 19. Dia mengatakan apa? Haus, haus, haus. Jadi Tuhan Anda mengatakan haus, lalu diberikan sedikit anggur asam, diminum, langsung hitungan 1, 2, 3. Langsung mati dia, gitu Tuhan Anda. Ya, Pak. Itu yang mati diracun. Jadi Yesus itu bukan mati disalib, dia mati diracun. Itu kan menurut pendapat abang tuh. Itu menurut Bible baca. Sekarang berani nggak baca Biblenya? Sahabat Zul Barakallah. Coba baca Yohanes 19 nomor 29 sampai 30, berani nggak? Kita pingin dengar. Apakah betul Yesus mati diracun? Kalau abang ingat ayatnya bang, bisa saya dengar sih. Anggap saya nggak pernah baca lah bang. Yohanes 19 itu di endingnya di nomor 30. Lalu mereka memberikan Yesus minum, mencucukkan anggur asam. Lalu kemudian memberikan kepada Yesus. Lalu Yesus meminumnya. Lalu Yesus berkata, sudah selesai. Maka matilah dia. Mati. Jadi dia tidak disalib, mati disalib, enggak. Orang disalib itu biasa 1 minggu baru mati. Apalagi Yesus kakinya tidak dipatahkan. Jadi cuman minum anggur asam itu langsung mati dia. Yohanes berapa bang? Nomor 9, Yohanes 19 nomor 30. Tunggu ya bang. Iya, coba dibaca. Ambil Bible, baca. Oke bang. Habis saya baca, abang tolong jelaskan yang tentang oli itu bang. Bagaimana oli bisa menyembuhkan penyakit bang? Itu aja bang, biar nggak keliru bang. Iya, silakan. Baca aja dulu. Oli yang diminum Ustadz itu kan yang viral kemarin. Oli 2 tak diminum bisa menyembuhkan penyakit. Iya, berarti ada saingannya Yesus. Malah Yesus kalah. Biar semua itu nggak keliru bang. Kalau memang bisa menyembuhkan penyakit bang, hari ini pun saya minum oli. Jangan, emang sakit apa? Ikan ada videonya bang. Iya, maksudnya dia sedang mempraktekkan mengalahkan Tuhan Anda. Tuhan Anda minum anggur asam mati, dia minum oli nggak mati-mati. Asik itu, coba. Asik itu. Iya asik. Coba dibaca dulu Yohanes 19.
Surah apa bang? 19 nomor 30. Yohanes 19. Iya, love orange-nya teman-teman. Absen dulu teman-teman. Silakan. Yohanes 19 ya bang? Ya, nomor 30. Ayat 30. Iya. Yohanes 19 ayat 30. Itu judulnya bang, Mati keracunan. Yesus dihukum mati bang. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati. Itu Mati bang, dia kalau setelah, menurut saya. setelah minum anggur mati. Tunggu bang. Itu menurut saya itu karena dia sudah tahu besoknya akan datang penghakiman bang. Iya, mas. Jadi itu kata-katanya begitu bang. Menurut saya. Iya. Mungkin dia tahu besoknya minum anggur dia mati. Kayak perjamuan terakhir dia sudah membaca besoknya. Pasti dia akan dihukum. Pertanyaan saya bang. Setelah minum anggur mati nggak? Setelah minum anggur mati nggak Yesus? Di sini setelah minum anggur mati nggak Yesus? Di sini dijelaskan dia tidak tertulis mati bang. Tapi di sini tertulis menyerahkan nyawa. Tapi di sini tertulis menyerahkan nyawanya bang. Ya mati. Bang. Ya matilah menyerahkan. Iya tapi kan Iya tapi kan tidak terus matinya kan belum saat dia berkata itu kan bang. Nya kan belum saat dia berkata itu kan bang. Iya setelah dia berkata. Iya setelah dia berkata. Kalau Anda baca kalau Anda baca kalau Anda baca di kalau Anda baca di versi lain itu dikatakan maka matilah Yesus. Jelas iya, itu bang. Tapi kalau di sini bang jelas iya, itu bang. Tapi kalau di sini bang dinyatakan dia menyerahkan nyawanya bang. Iya menyerahkan nyawa itu tidak kan bilang mati. Dia di sini tidak ada kata-kata setelah itu tidak kan bilang mati. dia di sini tidak ada kata-kata setelah dia minum anggur langsung mati. Itu aja bang, biar tidak meleset. Itu aja bang, biar tidak meleset. Iya. Oke, bang? Iya. Oke, bang? Oke, kembali ke tema boleh? Agama yang salah kitab. Ya bang, setelah saya dengar dari Edis TV, bukankah yang diajarkan sebelum Muhammad meninggal, kita disuruh pindah begitu bang ke Taurat yang sebelumnya. Itu apa ada hadisnya bang atau salah kata Edis TV bang? Nggak ada yang benar. Kalau dari Edis itu nggak ada yang benar. Semuanya salah. Katanya sebentar bang, katanya kan ada video-videonya bang. Katanya itu Edis TV, katanya Muhammad sebelum dia meninggal diracun Aisyah, dia bilang ikutilah kitab-kitab sebelumnya bang. Kitab sebelumnya, kitab-kitab Taurat sama
Injil. Ya berarti kita harus jadi orang Yahudi dong, Yudaisme dong. Tidak apa-apa bang, yang penting Kristen atau Kristen itu bukan Yahudi. Masa saya harus menyembah kepada orang mati? Lucu aja nih ini. menyembah pada orang mati ya bang. Iya Tapi Yesus kan, itu. kalau Tuhan kita kan Anda kita baca kan terbukti tadi. bang. Kalau Tuhan, kalaupun dia mati, tapi kan sejarahnya kan bang, kayak Indonesia ada sejarahnya, ada Soekarno, kan bang, Terus? ada Soeharto. Nah, ini kan sejarah Yesus kan, ada yang tahu dia naik mati terus bangkit, terus ke surga deh. Kalau sejarah Muhammad bagaimana itu? Nabi Muhammad SAW sampai hari ini ya mendarah daging dia punya. Entah dia di surga atau di masih dalam tanah belum bangkit atau gimana? Tapi minimal begini. Yesus itu kan bukan tapi atau minimal bang, tapi langsung sejarah faktanya bang. Yang pengen tahu bukan minimal atau kata-kata yang sekarang itu bang, tapi harus sejarah bang, sejarahnya. Ya, penyembah pencipta langit dan bumi sudah terbukti ada yang ke surga, namanya Yesus. Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Jangan, kalau menyembah Yesus kan ke surga itu tidak banyak bang. Siapa ya penyembah Yesus ke surga? Ya orang-orang kita lah, orang-orang pengikut Kristus. Yesus itu menyembah kepada Tuhanku. Terangkat dia ke surga. Berarti sudah ada wakilnya. Ada wakil kami. Nah sekarang wakil penyembah Yesus ada nggak ke surga? Wakil penyembah Yesus ada ke surga. Kan istilahnya kan surga kita beda sama apa? Tuhan Allah kita juga beda. Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. EGP dengan pandangan saudara. Yang jelas penyembah Yesus belum ada ke surga. Ayo. Yesus sujud dalam beribadah. Yesus sunat. Yesus tidak makan babi. Ya toh? Yesus satu Tuhan. Ya toh? Sudah ada wakilnya umat Islam ke surga. Nah, pemakan babi wakilnya ke surga siapa? Kalau soal makan babi itu bang, itu kan masuk perjanjian lama bang. Enggak, yang saya tanya penyembah Yesus, pemakan babi, manusia tak bersunat, yang ke surga siapa? Ya. Yesus mewakili kami. Yesus mewakili kami, bukan mewakili Kristen. Menyembah Tuhan yang benar itu menyebabkan Yesus bisa terangkat ke langit, ke surga. Nah sekarang penyembah Yesus, pemakan babi, manusia tak bersunat, ini siapa yang ke surga? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kalau yang abang bilang itu sih soal babi atau apa itu soal perjanjian lama bang. Nah itu makanya agama Anda itu salah kitab. Karena di perjanjian lama itu dilarang makan babi. Kenapa ada di agama Anda kitabnya? Sementara agama Anda menghalalkan babi, gimana dong? Tapi kan timbul di perjanjian baru kan beda. Ya enggak dong. Sekarang kalau Anda menggunakan babi itu boleh dimakan, kenapa enggak pakai perjanjian baru aja? Kenapa harus pakai kitabnya Yahudi? Ya itu karena sudah dicuri. Bukan dicuri bang. Lalu kenapa ada di agama Anda kalau tidak dicuri? Itu kan punyanya orang. bukannya di yang curi-curi ayat itu. Maaf ya bang, Muhammad gitu. Ya mana kitabnya Yahudi dalam Al-Quran mana?
Sedangkan di Kristen terbukti satu kitab loh, satu kitab kalian ambil dari agama orang. Kalian curi kitabnya, kalian pakai. Padahal tidak kalian praktekkan, cuman gaya-gayaan doang untuk nipu lawan. Itu kan kalian gunakan untuk nipu lawan itu. Kan kalian tidak praktekkan. Di kitab itu diajarkan satu Tuhan. Tuhan tidak pernah nuzul menjadi manusia. Tuhan tidak manusia dan bukan manusia. Tuhan menghidupkan dan mematikan, bukan dihidupkan dan dimatikan. Dilarang makan babi, diwajibkan bersunat, menguduskan hari Sabat, menyembah satu Tuhan. Kan kalian praktekkan. Artinya bahwa kalian mencuri kitabnya orang hanya gaya-gayaan doang. Untuk nipu orang lain. Kami orang Yahudi loh. Kami pengikut Yahudi loh. Padahal itu cuman topeng doang. Topeng doang itu. Kami kan ada dua. Ya kitabnya Yahudi satu. Kitabnya Yahudi satu. Kitabnya Romawi satu. Ya betul. Kitabnya Yahudi dan kitabnya Romawi. Contoh abang yang nggak usah jauh-jauh lah bang. Ini contohnya bang. Iya jangan jauh-jauh, di kitabmu aja, nggak usah jauh-jauh. Contohnya abang dari umur 1 tahun sampai 17 itu kan beda kelakuan abang. Apa itu? Nah, ketika 17 sampai abang hidup sekarang itu kan beda. Sama juga kitab kita. Itu ada. Oh enggak dong, ada beda. Analogi Anda itu analogi konyol. Sekarang permasalahannya kitabnya Yahudi kenapa ada di kitab Anda? Karena Anda bukan Yahudi. Kristen itu kan bukan Yahudi. Torah itu kitabnya Yahudi. Kristen itu bukan Yahudi. Kenapa kitabnya Yahudi ada di Kristen? Berarti ada yang mencuri. Oke. Jadi kalau intinya bang, kayak kita ya bang. Abang umur 1 tahun sampai 17, baru 17 sampai seterusnya. Nggak ada hubungannya dengan, nggak ada hubungannya tuh. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya umur usia 1 tahun sampai 17 tahun tidak bisa pakai mobil, belum bisa nyetir sendiri. Begitu 17 tahun sampai seterusnya sudah bisa nyetir mobil, makanya curi mobilnya orang gitu maksud. Karena sudah bisa mencuri, karena sudah bisa nyetir, maka curi mobilnya orang gitu. Nah itu kan fakta. Orang Yahudi punya kitab kok ada di agama Kristen. Kristen bukan Yahudi, Yahudi bukan Kristen. Kenapa itu kitabnya Yahudi ada nempel di agamamu? Apa fungsinya? Untuk gaya-gayaan, nipu lawan, biar dianggap pengikut Yahudi. Pret. Oke bang, kalau selama Muhammad hidup, apa dia punya mujizat bang? Yang dia Nabi Muhammad tidak mencuri kitabnya Yahudi. Enggak, maksudnya dalam mujizat begitu bang. Dalam mujizatnya tidak pernah baca Bible, tapi dia menjelaskan ke dunia bahwa kitabnya Yahudi sudah dirubah-rubah oleh bangsa bebal. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqq bil batil fawailul lil ladzina yaktubuna al kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Mujizatnya itu tidak pernah belajar Bible, tidak pernah belajar Torah, tidak pernah belajar Injil, tapi dia menggaungkan ke dunia bahwa ada orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Cuma soal-soal kitab ya bang. Cuma soal-soal kitab bang. Banyak hal. Cuman takutnya kalau saya jelaskan di sini, kamu beralih Tuhan dari nyembah Yesus menyembah Nabi Muhammad. Makanya nggak usah saya jelaskan mujizatnya. Nanti kalau jatuh cinta kau sembah pula nabiku. Bang, yang saya tanya, mujizatnya satu aja bang. Apa bang mujizatnya bang? Apakah dia bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan orang mati? Nabi Muhammad jangankan orang mati dihidupkan, kerikil pun dihidupkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan daging domba, kambing yang sudah dimasak bisa berbicara oleh beliau Nabi Muhammad.
Ada dalilnya bang? Anda tadi membawa Nabi Muhammad diracun kan? Mujizat Nabi Muhammad itu ketika dia diracun, daging yang sudah dimasak itu berbicara dan menyatakan, Nabi, jangan kau makan aku sebab aku telah dibubuhi racun. Lalu Anda baca nih, kedudukan hadits itu kan sama seperti catatan-catatan Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Cuman bedanya hadits itu lebih. Sabar dulu. Kalau hadis kan baru kan. Sabar dulu. Dari ya sama seperti Bible. Bible itu kan barang baru. Yesus tidak mengenal Biblemu kan. Itu kan barang baru juga itu Biblemu. Nah kalau kita lihat di dalam berbicarakan pengikutnya bang, ada saksi. Kata siapa pengikutnya? Di mana Lukas itu pengikut Yesus? Kata Alkitab yang ditulis ini bang. Ya itu pengakuan, berarti klaim sepihak. Yesus mengenal kitab Anda enggak? Tapi lah bang, mujizatnya lah bang. Masa kok daging bisa berbicara? Ya itulah hebatnya nabiku. Lucu kan? Lucu, itu dibilang mujizat. Hebat kan? Lalu kemudian Nabi Muhammad membuat kemudian batu-batu berbicara. Ayo, Yesus mampu enggak? Aduh bang, kalau Tuhan kita bang, orang mati dihidupkan bang. Ya, ini batu-batu dihidupkan. Ayo, kalau orang hidup itu wajar. Kalau sorry, dengar saya. Kalau orang manusia itu memang tempatnya hidup, tapi kalau batu berbicara gimana dong? Ayo, bang. Batu itu bang, mau hidup itu enggak guna bang. Batu bang. Tapi Anda mujizat katanya minta mujizat. Iya, Nabi Muhammadku yang saya cintai, Nabi Muhammadku yang kucintai, batu-batu ketika dia lewat, batu itu beri salam kepadanya. Assalamualaikum wahai Nabi. Oke bang, kalau begitu sampai pohon-pohon semuanya beri salam kepadanya ketika beliau datang. Coba, Yesus orang mati dihidupkan, wajar, masih masuk akal. Karena kenapa? Manusia mana tahu dia mati suri. Iya toh? Ada orang mati suri, termasuk saya mati suri. Saya pernah mati suri. Nah, bagaimana dengan nabiku yang bisa membuat pohon-pohon berbicara, batu-batu gunung berbicara kepadanya, beri salam kepadanya? Ayo. Tapi sampai sekarang bang, batu itu bang kita injak bang, dia enggak bicara sakit. Iya kan kita bukan Nabi Muhammad. Saya tuh ingin Anda itu waras sedikit. Anda bertanya Nabi Muhammad, tapi Anda membandingkan dengan diri kita kan koplak. Mujizat nabiku Nabi Muhammad ketika dia lewat, batu-batu beri salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo. Berarti mujizat. Maaf ya bang. Berarti mujizat Muhammad cuma sekelas batu-batu pohon-pohonan ya bang. Gitu ya. Yang bisa Nabi Muhammad ya, Yesus bisa nggak membuat pohon berbicara? Jangankan pohon bang. Sebelum dia ada dia sudah diciptakan itu bang. Bahasa apa itu? Iya kan bang. Bisa nggak Yesus membuat pohon berbicara? Tanya dulu. Bisa nggak Yesus membuat batu-batu kerikil-kerikil itu bertasbih? Kutanya dulu. Hah? Yesus itu bang, bisanya mengutuk pohon. Memang ada cerita Yesus mengutuk pohon kan? Iya, itu kerjanya mengutuk. Apa salahnya itu pohon dikutuk? Apa salahnya? Karena tidak berbuah bang. Ya emosian berarti ajaran kasih, kok pohon aja dikutuk. Untung Anda tidak sejaman dengan dia. Karena Anda tidak melahirkan, Anda hamil, Anda akan bisa dikutuk sama Yesus. Apalagi batu bang. Sampai sekarang tidak berbicara batu bang. Iya, kan mujizat nabiku. Kan nabiku yang kau tanyakan, koplak. Kenapa jadi batu yang sekarang? Kan nabiku berarti sama nabiku dong. Ada nggak sekarang orang bisa bangkit? Orang mati? Ada?
Ada? Nah, sekarang kan kita sudah dibatasi kan bang. Sama. Sekarang juga kita Nanti ada dibatasi kan bang, karena kita bukan Nabi Muhammad. Saya baru sadar ternyata saya diskusi dengan orang Sinting. Sama. Kita sekarang dibatasi. Koplak. Kurangi makan pantat babi. Biar kau waras. Giliran Yesus ditanya, sekarang kan kita dibatasi. Giliran mujizat Nabi Muhammad sampai sekarang Anda nuntut batu bisa bicara. Dasar pemakan babi. Halo, semangat malam. Coba teman-teman Kristen yang pendeta pastor ini lah, yang suka makan perpuluhan, naik sini. Jangan Jumat-Jumat kayak tadi itu yang kasihan bikin malu agama kalian. Gak ada ilmu sama sekali. Bang. Halo, semangat malam. Malam-malam bang. Ya, buka kamera Bang, silakan. saya bisa tanya bang. Buka kamera. Ya bisa bu. Tunggu bang bentar bang. Silakan. Bang saya bisa tanya bang. Dari Katolik atau Protestan? Protestan. Itu ada tema, selamatkan agama Anda. Itu tema tuh. Ya. Agama yang duluan ada di bumi apa bang? Antara Kristen antara agama Islam dan Kristen. Iya. Ya, Islam itu apa? Itu Anda harus tahu dulu. Tunggu saya tanya. Tunggu jangan dulu. Abang belum jawab pertanyaan saya. Enggak, sebelum saya jawab kan Anda nanti kaget. Nanti kaget kalau saya bilang. Udah, ya udah. Saya jawab. Agama yang lebih dulu adalah agama Islam. Nah, kan ketawa. Masa Islam? Sekarang kutanya, Islam itu artinya apa? Abang buka, bang. Islam itu artinya apa? Islam itu artinya apa? Makanya kutanya dulu apa artinya, tapi Anda tertawa. Kaget dia. Yesus itu juru apa? Tanya dulu. Abang dapat dari mana itu Islam duluan ada? Oke, baik. Islam itu artinya apa? Abang belum jawab pertanyaan saya. Iya, makanya aku tanya dulu, Islam itu artinya apa? Supaya kamu belajar agama saya. Kenapa saya mau belajar agama orang lain? Oh, belum tahu ya. Tapi cuman ketawa kosong doang berarti ya. Islam itu, yang setahu saya itu waktu di Instagram, Islam itu ada ajarannya membunuh. Islam itu artinya selamat. Selamat gimana itu bang? Sedangkan ajarannya membunuh. Membunuh? Coba tunjukkan dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Tunggu bang, tunggu. Oke. Silakan. Itu waktu. Silakan, jangan, nggak usah kau. Itu nggak bisa buka Google bang. Kalau di Kristen, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang berdiri di atas pembunuhan hanya Kristen. Tanpa pembunuhan terhadap Tuhannya, Kristen gak ada. Cari Google. Satu-satunya agama di bumi ini yang membunuh Tuhannya itu Kristen. Yang membunuh Tuhannya? Iya, hanya Kristen yang bunuh Tuhan. Tak ada agama lain yang bunuh Tuhannya. Orangnya siapa yang keluar? Percaya padanya. Siapa yang keluar dari kubur itu? Tuhanmu kan? Kenapa dia keluar? Setelah dibunuh. Baca Roma 14. Roma 14 nomor 9. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus itu dibunuh. Yesus itu dibunuh. Yesus itu dibunuh karena ingin menjadi Tuhan. Ini bukan masalah bangkit atau tidak. Genderuwo juga bangkit dari kubur. Nabi abang nggak diterima alam kan? Genderuwo juga. Kata Yesus yang keluar dari kubur itu iblis. Yohanes 14. Anda baca, yang keluar dari kubur kata Yesus iblis. Ayo.
kita bang, sekarang diterima Allah, diberkati oleh Allah. Nabi kalian diam di kubur, nggak diterima Allah. Masya Allah. Oke, nah sekarang di surga sekuat. Hati-hati bicara. Orang lu biar dapat hati-hati bicara, hati-hati. Kamu lagi dimonitor, hati-hati. Jangan berbicara tanpa dalil. Jangan berbicara. Karena satu-satunya agama. Agama saya bisa bang. Apa yang kuhina agamamu? Abang bilang tadi apa? Yang membangkitkan dari kubur itu apa? Ya, kata Yesus, Yohanes 14 nomor 31. Yang keluar dari kubur iblis. Bukan kata saya. Bukan kata saya, itu kata Yesus. Ya bang, agama abang paling benar bang. Oh iya dong. Setidaknya agama kita mengajarkan mengasihi musuh. Mengajarkan apa? Setidaknya ajaran kita mengasihi musuh. Oke. Baik. Agama Kristen di Indonesia diajarkan oleh siapa? Semua agama Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus. Penjajah Belanda 350 tahun lamanya membunuh di Nusantara. Inilah yang mengajarkan agamamu. Bicara soal Alkitab, nggak usah bicara agamamu. Agamamu itu agama Kristen datang ke Indonesia melalui penjajahan. Agama Kristen belum ada bang. Iya memang penyesat itu lebih dulu. Itu lebih dulu, baru datang pembawa keselamatan. Selamanya begitu. Agamamu itu memang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka semua mereka akan menyesatkan banyak orang. Agama kita duluan ada di bumi bang, makanya di Al-Quran kalian ditulis. Apa? Ya kan? Apa di dalam Al-Quran disebut agamamu apa? Coba baca itu bang. Apa? Saya nggak baca, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Kau bacalah. Ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang ditanamkan padanya. Nama Al-Masih Isa, orang termuda di bumi. Jadi kamu sudah mengakui. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kamu sudah mengakui kepada Allah. Itu Al-Quran kalian yang tulis bang. Berarti saudara sudah mengakui bahwa Isa itu adalah Yesus. Udah mengakui? Udah. Kamu sudah akui bahwa Isa itu Yesus? Udah. Iya bang, saya akui. Oh, berarti Isa di dalam Al-Quran disalib atau tidak disalib? Malu kau bang. Ajaran kita mengasihi bang. Saya nggak mau debat. Tidak ada satupun bukti Kristen itu agama kasih, nggak ada. Udah bang. Buktikan ke saya. Agama kasih bang. Buktikan satu saja. Satu saja bukti Kristen ajaran kasih siapa? Mana? Tunjukkan. Satu bukti Kristen agama kasih di bumi ini, tunjukkan kepada saya. Ku beli 30 miliar kalau ada. Apa bentuk kasih di Kristen itu? Apa dek? Apa dek? Nyamar-nyamar Islam itu yang kau bilang ajaran kasih. Memakai nama Allah, disebut Allah, itu kasih. Memakai nama Alkitab yang tadinya adalah Biblika, itu kamu bilang kasih. Memakai nama Wahyu yang tadinya disebut sebagai kitab pengungkapan, itu kau bilang kasih. Apostolos kau bungkus dengan nama Rasul, itu kau sebut kasih agamamu. Kasihan deloh, baru betul. Agama kasih ku beli berapapun kau jualkan kalau ada kasih di agamamu. Indonesia merdeka baru kalian bisa tenang. Itu pun gelisah
gimana caranya supaya menghabiskan orang-orang Islam khususnya. Kasih prat taruhan kita kalau ada. Kasih bener-bener lah. Halo Bang. Halo juga Bang. Silakan. Halo. Buka kamera. Kalau Kristen buka kamera silakan. Tapi nggak bisa buka kamera Bang. Pengikutnya nggak ada ya? Soalnya nggak ada. Iya nggak ada pengikut ini soalnya. Kenapa bisa Bang? Kemana orang-orang Kristen? Kenapa nggak ada yang ikut Anda? Padahal Anda mirip. Padahal mirip Tuhan Anda loh. Harus salam dari Lampung. Oh, oke, makasih. Harusnya banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya masih 14 tahun Bang. Saya mau tanya. Saya Islam. Saya mau tanya Bang. Katanya di dalam Al-Quran itu saat Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa, ada gunung yang hancur Bang. Pas saya cari katanya itu Gunung Sinai, tapi sekarang kok Gunung Sinai masih ada Bang. Maaf saya masih belajar Bang. Pernah ke sana ke Gunung Sinai? Pernah? Belum pernah Bang. Insya Allah pengen ke sana Bang. Kata siapa di Gunung Sinai? Pas saya cari di ChatGPT Bang. Oh gitu. Ya nanti aja lah. Halo Om Boy. Halo Om Boy. Halo. Silakan saudara-saudara yang Muslim dibatalkan dulu permintaannya, boleh ya. Saudara Ricci, KG, semangat malam. Malam. Kok bisa ada babi naik sini ya? Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga dari Kristen Bang. Saya cuma mau tanya satu hal Bang. Kristen ya? Kok bisa babi naik ke sini ya? Halo, semangat malam. Iya, selamat malam Bang Zuma. Di sini tempat kami mati lampu Bang Zuma, daerah Sumatera mati lampu. Kok bisa? Jadi iya, ini katanya ada gangguan teknis Sumatera. Inilah Sumatera dari Lampung katanya. Makanya ini banyak mungkin yang nggak bisa mati lampu di tempat kami. Kalau saya kemarin kita udah ngobrol kemarin di live-nya semalam ya. Semalam kayaknya Bang. Iya, membahas tentang apa kemarin itu? Membahas tentang apa itu? Saya ingatku mengenai Taurat itu ya. Mengapa Taurat itu tidak nah, itulah mengenai Taurat saya dengar itu, saya ingat itu. Iya. Jadi tadi pun saya coba naik itu. Saya memang senang, tapi saya jarang live membuat komal sendiri. Tapi saya sering live ngikuti live-nya para apologi kayak Bang Juma, Yusuf Pelebi juga saya masuk ke Edis gitu kan. Tapi gini, saya hanya kasih memang yang lebih parah di dalam ini maaf dulu ya Bang Juma ya. Ada dua yang kayak tiga. Kalau Bang Juma kan masih bisa ngatur situasi di dalam komal itu kan supaya enak diikuti orang. Yang nggak bisa kita ikuti itu satu Edis, bom sama itu Pastor Loading. Yang tiga ini saya lihat one man show, kita nggak dikasih bicara gitu kan. Kalau Bang Juma kan masih ngasih kita waktu bicara. Pastor Loading sama
Edis sama Bom ini ketika dia kalah debat malah kita langsung dihujatnya gitu. Jadi aku hanya kasih pendapat itu aja. Artinya saya masih nyaman masuk ke komalnya Bang Juma sekalipun ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak menjadi suatu hal yang untuk hujat menghujat gitu. Jadi saya lihat makanya ratingnya ini kan masih naik ini 11. Artinya ada 11.000 ya, 11.000 orang. Itu Edis saya lihat tadi udah turun dia 4.000, si Pasrul 3.000 gitu. Jadi saya kasih masukan Abang Juma ya pertahankan lah gitu kan. Saya juga nyaman itu kemarin kita ngobrol mengenai hukum Taurat, kan mengapa hukum Taurat itu tidak semua dilakukan oleh orang Kristen gitu kan. Jadi dengan itu ya maka saya masih nyaman naik gitu. Iya bang. Makasih bang, makasih. Iya, makasih. Mudah-mudahan bisa bertahan dengan pola ini ya bang ya. Kita sapa dulu bang. Iya, gimana? Kasih masukan sama Bang Juma, topiknya aja mungkin ya per hari kan bisa diganti sehingga bisa berkembang gitu kan. Contohnya ini kan sudah kita bahas malam, agama yang salah kitab ini kan sudah kita bahas malam. Jadi kalau kita bahas kita berdua artinya masih itu aja kita. Kalau mungkin besok Abang Juma bahas mengenai hal-hal yang salah, contohnya kan kalau abang angkat pendapat Edis yang ngelantur itu serasa banyak orang Kristen naik ke dalamnya. Contohnya kan seperti saya katakan Edis itu kan banyak ngelantur di dalam pendapat dia, contohnya rencana penyaliban gitu kan. Kami aja Kristen menolak pendapat dia ya kan. Dia kan sebenarnya gini, kalau mau buka kartu kan di sini sekampung kami ini, dari asal kami dia dulu dari HKBP menyeberang ke mesianik. Ajaran mesianik itu ajaran yang tidak mengakui Yesus Tuhan, tapi mereka hanya mengakui satu Allah yaitu Yahweh gitu kan. Kemudian kan ya maaf loh, dia kan sempat dia menjadi orang Muslim, dia pelajari Al-Quran kan. Jadi orang ini sama aja dengan istilahnya kalau di dalam perang dia pengkhianat gitu kan. Yang sana dikawani, ketika tidak cocok pindah ke sini, yang sana itu udah dibicarakan ya gitu. Jadi dia sekarang ini kan sudah mulai mengkritik daripada orang Mesianik sama orang Katolik sama orang Muslim ya. Dan dia menganggap dia lah yang sekarang paling benar karena dia tidak punya doktrin tersendiri. Nah itu cuma kayak banyak yang ngelantur. Contohnya kalau kami menilai dia orang ini penganut sinkretisme, politeisme, jadi dia tidak jelas gitu. Kalau kami menilai gitu kan, itu jadi dari situlah ya udah terlalu panjang. Iya bang. Jadi besok kita angkat tema baru bang. Kalau memang ini abang ini sudah bahas tema ini dengan saya, nanti besok kita bahas tema baru. Silakan hadir lagi ke sini abang ya. Iya. Saya juga tertarik karena saya bilang Bang Juma masih mau ngasih panggung sama kita bicara walaupun nanti ada perbedaan. Tadi saya naik ke tempat Pasrul Loading malah dia kawani itu kayak siapa namanya Dehe itu kan dia ngaku-ngaku Kristen, ngaku orang teolog, tapi yang begitu kan nggak boleh kita bikin. Artinya penghujat, kita tompang orang lain untuk menghujat gitu kan. Kalau memang dia mau debat ya silahkan aja dia sendiri ya kan. Kayak Pastor Loading tadi kan diangkat, dibawanya orang mengaku-ngaku Kristen, contohnya Bang Juma lah. Karena supaya lebih enak bahasanya, supaya dia punya teman, diambilnya orang-orang pura-pura jadi Kristen untuk membantah yang Kristen kan ya. Itu dilakukan oleh Pastor Loading. Saya rasa kurang etis gitu kan. Dia bagus kita punya orangnya sendiri ya kan. Kita pegang kebenaran kita walaupun menurut orang lain kebenaran kita itu bukan menjadi kebenaran yang menurut agamanya, karena memang pasti ada perbedaan. Di perbedaan itulah menarik untuk kita bahas kan, itu kan Bang Juma kan. Betul. Oke bang. Nanti kita bahas lagi tema baru bang ya. Boleh bang ya. Besok saya pasti naik ke Komal Bang Juma ya. Oke. Selamat malam Bang Juma ya. Makasih. Oke, Saudara Jaya Herman dari sekte mana bang? Assalamualaikum bang. Waalaikum.
Ya, saya agama Islam bang, penggemar Bang Juma ya. Tenang aja, selalu mengikuti Bang Juma. Sehat selalu Bang Juma ya. Siap, makasih Bang, makasih. Ya saya turun aja Bang ya. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan dan harap saudara muslimku yang saya cintai batalkan multinya dulu. Semangat malam saudara Rina. Agatu agaro. Magakotu magakaro. Ayo teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ini banyak permintaan nih tapi kayaknya sih Islam. Islam temanku, mengertilah kepadaku. Halo, selamat malam. Halo. Bang. Aku juga Islam bang, cuman penggemarnya aja. Oke, thank you abang. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa cowoknya begitu ya? Gak tahu kamu. Halo bang. Iya malam. Dari Kristen? Iya bang, saya dari Kristen bang. Buka kamera. Bentar, Saudara bang, Denny. Saudara Denny. Dani. Bang Dani. Halo bang. Dari Muslim ya? Iya bang, salam cuman penggambarnya Bang Zuma aja dari Sulawesi Tengah bang. Oke saudara, makasih ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya silakan yang non Muslim ajukan permintaan. Senang kali ya. Buka apa gambar. Tahu lah kau ganteng bang. Jangan kayak gitu opung. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo bang. Abang selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Runda. Siap. Ya bang. Ya masalah. Ini kalau saya dari live ini pas masuk nonton, kok langsung otomatis kayak langsung permintaan gitu, Runda. Oh kok bisa ya? Iya bisa ya, enggak tahu juga. Runda tadi ya saya kirim siapa tadi si yang penghujat tadi, mungkin bisa saya tampil sebentar aja, tampilkan saja sebentar orangnya. Boleh. Siap. Saya cross check dia yang bersangkutan ini. Baik. Silakan bang, silakan. Ya, Runda saya cek dulu ya. Mana ini yang bersangkutan? Aduh, gimana bisa ya? Saudara Linglung monitor. Gue nggak bisa, soalnya mungkin saya pakai privat ini ya. Mungkin Runda nanti ada waktu baru saya ini ya. Runda. Baik abangku, baik. Yang penting saya sudah kirim yang bersangkutan. Mungkin kayaknya Manado yang nggak salah yang bersangkutan tadi. Oh siap. Ya makasih banyak Runda. Monitor. Makasih abangku, makasih.
Sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bang, sorry bang, pencet bang. Opung itu tadi bang, udah mau mati dia itu bang, panggil ambulan bang. Udah pergi dia bang, udah pergi. Jangan disebut namanya, panjang umur nanti. sorry bercanda. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam bang semua. Juga dari agama mana bang? Ya, dari agama Islam. Cuma nanya penggemar aja bang. Ya, turun aja bang, mohon maaf. Siap, salam kenal. Halo saudara senyum. Assalamualaikum bang Duma. Waalaikumsalam. Saya cuma doa dari mana? Selalu sehat kembali. Amin. Halo saudara RS. Iya bang. Dari Kristen, Islam. Saya Islam bang, cuman saya pengen nyepil yang bocil tadi bang. Oke, boleh, silakan. Sebentar bang, saya sepil. Siap. Nah, ini muka bocil tadi bang, ini banci dia ini bang. Nah, ini muka yang menghina abang tadi, yang menghujat abang, yang bilang tidak ada logika, tidak ada apa tadi, ini orangnya. Oh gitu. Iya. Ini orangnya bang. Sekarang akun dia di privat, tadi nggak di privat, cuma saya sudah SS semua. Oh. Ini muka dia yang, iya. Kan dari tadi saya typing di bawah itu banci bang, itu banci. Cuman nyatain itu aja bang, makasih bang sudah diizinin naik. Semoga saya selalu ya bang Juma. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, parah teman-teman sekalian. Parah itu. Kalau sudah kayak begitu itu udah parah dia. Menghujat tanpa ilmu, menganggap kita ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan negara. Aneh, sakit hati dia kan ya. Sakit hati agamanya dibahas, kan lucu. Harusnya nggak usah sakit hati. Halo, selamat malam. Teman-teman Muslim silakan ajukan permintaan bang. Diskusi kita. Ayo. Silakan. Halo saudara Barabas. Semangat malam. Halo. Selamat malam Bang Juma. Malam juga bang. Halo. Selamat malam Bang Juma. Oh, halo. Malam juga bang. Halo. Selamat malam Bang Juma. Ya, Muslim Bang Juma, semangat ya, semangat terus. Semangat. Semangat ya, semangat terus. Teman kita itu makan kabel atau apa gini? Kok suaranya melilit-lilit di dalam? Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hanya menyampaikan suatu pendukung panjenengan. Sangat suka sekali ketika berargumen, menginspirasi saya juga yang ya sudah muslim dari bayi, tapi lebih banyak penambahan ilmu dari panjenengan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Agama yang hakiki. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam abang. Ada onde-onde kah? Yang non muslim silakan ajukan permintaan. Oh, banyak juga ini. Tapi muslim semua. Cik, minta dia ni. Dok kotak dok tu. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung abang ini dari Madura bang. Madura hadir bang. Siap. Makasih ya bang. Semangat untuk abang. Salam sehat, salam sejahtera. Siap. Ya, oke, udah. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin Deng Juma. Siap. Iya, saya ada sedikit cerita pengalaman fakta dan nyata ini. Paling minta waktu izin 1-2 menit. Oke, ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi semangat buat kita khususnya umat Islam ya. Siap. Jadi gini, Deng Juma, pada tahun sekitar 97, iya, 97, oke. Ya, 97, saya pernah bersama salah seorang pastor, ya, yang kebetulan mereka alhamdulillah sudah mualaf. Mereka sudah mualaf. Jadi beliau nih orang asli dari Filipina, dari Filipina. Dia sekolah belajarnya di Roma, di Vatikan. Jadi saya pernah bersama sama beliau. Deng Juma pernah dengar nggak satu gerakan atau kelompok jemaah tablik atau jemaah huruf? Pernah dengar nggak? Iya, saya bagian dari jemaah tablik. Alhamdulillah, Allah Akbar ya. Jadi Deng Juma, saya pernah 40 hari bersama beliau, pastor itu. Oh, iya. Jadi singkat kata, Deng Juma, dia itu ya mungkin saya juga nggak ngerti seperti apa. Jadi cerita beliau selama 40 hari ini luar biasa pengalamannya yang saya dapat. Jadi untuk menyelamatkan diri dia, Deng Juma, dari inceran orang-orang Vatikan Roma itu dia berpindah-pindah negara untuk menyelamatkan diri dia, sehingga sampailah dia tiba di Sulawesi. Dia ke daerah Pulau Selayar. Ke Selayar, dia menikah dengan orang Selayar. Masya Allah. Nah, setelah itu masih tetap terancam nyawanya, sehingga dia bertemulah dengan satu jemaah dakwah tablik huruf fisabilillah. Salah satu jalan Allah kasih jalan untuk menyelamatkan diri dia dengan dakwah huruf fisabilillah. Tidak ada cara lain, karena cara lain dia tidak temukan itu. Dia selalu kena teror terus, Nah, sampai akhirnya kita bersama dia di Jakarta, waktu itu 40 hari bareng. Dia cerita itu, jadi dia buka semua rahasia-rahasia, dia bongkar semua seluruh rahasia-rahasia tentang apa itu kristenisasi, apa itu di Roma, ya, bahayanya mereka itu. Belum selesai ceritanya, penasaran saya.
Halo saudara Tria. Halo. Halo. Malam Bang Suma. Bang Suma malam Pak. Ya, saya buka game tapi sebentar aja ya, saya buka game sebentar aja. Oke. Assalamualaikum Bang Suma, saya mau nanya, kebetulan saya memang Muslim tapi istri saya keluarga Nasrani ya. Ya, istri saya kebetulan mualaf. Nah, yang saya lihat itu ya, yang kadang-kadang saya susah untuk di posisi itu karena mereka itu kadang-kadang menghargai kita dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, ketika saya jawab Waalaikum atau katakanlah seperti istilah Bang Suma itu semangat malam, ya mereka kan pada umumnya juga tahu bahwa seolah-olah saya tidak mau menjawab salamnya. Nah, apa yang harus saya lakukan ini? Tolong bantu saya untuk di satu sisi saya menjaga perasaan, di satu sisi ya gimana kira-kira pandangan Bang Suma? Saya nggak usah pasti Bang Suma tahu maksud saya. Iya Bang, harusnya keluarga kita yang non itu udah tahu, udah paham bahwasanya kita di Islam itu punya aturan. Itulah toleransi. Toleransi itu mereka harus mengerti kita dan kita mengerti mereka. Jangan cuman mereka yang mau dimengerti kaidah-kaidah agamanya. Kita juga harus dimengerti oleh mereka bahwa di dalam agama kita itu memang ada aturan. Yes. Begitu juga agama Yahudi. Agama Yahudi yang ada di dalam kitab mereka itu kan mereka harus pahami. Yes. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, yes. Jika ada orang yang datang ke rumahmu, yes, datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, maka jangan kau menerima dia di dalam rumahmu dan jangan kau memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, maka ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi orang Yahudi itu dilarang memberi salam kepada orang Kristen di luar Yahudi. Dilarang menerima orang di luar Yahudi di rumahnya. Bahkan kalau ada orang Yahudi yang memberi salam kepada orang non-Yahudi, maka menurut 2 Yohanes 1 ini mereka mengambil bagian dari kejahatan. Nah, harusnya mereka sadar di situ sehingga kita juga umat Islam bukan tidak mau memberi salam. Kita menyapa dia, menyapa mereka dengan sapaan yang ia sehari-hari, semangat siang, semangat malam, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Suma, terima kasih atas itu. Artinya kita harus bersikap lah ya. Oke, saya dengan usia yang sudah cukup lumayan tua juga, tapi dengan penjelasan ini mudah-mudahan saya bisa bersikap. Thank you banget ya Bang Suma ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin turun ya. Assalamualaikum. Siap sahabat Prabu. Halo, selamat malam menjelang subuh. Assalamualaikum Om Zuma. Waalaikum. Dari mana abang ini? Dari Riau saya. Saya Muslim Om. Oh, siap. Cuman partisipasi aja. Iya. Kodong sisa takji. Halo saudara Tria. Assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku dari Lampung. Di mana di Lampung, Ibu?
masih magji nama mama kasuasi saya kasih na de sisi kasih agak kasih na to melo melo mengerti sedikit perasaanku. Aku udah ngantuk-ngantuk kok didatangin orang-orang yang beri salam. Cobalah kalau kita datang ke rumahnya orang kan jam segini naik ke rumah cuma tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita bangun-bangun bukain pintu, ya ada apa bu? Salam kenal. Saya ini jam berapa ini? Ini sudah jam berapa? Oh, udah jam 2 lewat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana Pak? Oh, orang Makassar saya, tapi lagi di Dubai. Orang Makassar tapi lagi di Dubai. Abang di mana ini? Lagi Jogja Bang. Oh, di Jogja. Kenapa bisa masuk di room ini Bang? Enggak, bukan pertama aku yang undang, di situ yang undang. Kenapa bisa ngana? Bisa. Oh, abang gereja mana abang? Gimana? Abang gereja mana? Gereja GKI. Oh gitu. Iya abang. Abangnya dari mana? Saya dari Dubai bang. Oh Dubai. Salam kenal ya. Iya salam kenal juga. Ini berteman bang. Silakan abang. Iya silakan abang, makasih banyak. Saya ini bang. Iya makasih. Iya makasih. Teman-teman sekalian, kita rehat dulu ya. Ya, boleh ya teman-teman. Besok lagi kita jumpa. Besok hari Sabtu, insya Allah saya live pagi. Sabtu besok kan ya. Mungkin jam 10 kita sudah live besok. Boleh ya? Jam 10 pagi kita live, jam 11 istirahat zuhur lanjut lagi 2 jam sampai asar kita besok. Sahabat ucap, Masya Allah subhanallah, bikin kaget aja udah lagi ngantuk abangku ini. Ya, kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Ya, insya Allah sebelum zuhur lah kita akan bertemu membahas tema. Kemungkinan tema kita akan update atau kita turunkan cakupan muatannya, karena kalau tema ini tuh terlalu masih berat. Masih berat kayaknya teman-teman. Teman-teman kita non muslim masih tidak sanggup. Bukan tidak sanggup sih sebenarnya, mereka kaget aja kok bisa temanya ini begitu berat gitu ya. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Baik teman-teman sekalian, terima kasih udah membersamai kita di sini ya. Dari kurang lebih pukul 10 tadi waktu Makassar ya, hingga sekarang pukul 1:24. Insya Allah besok kita jumpa lagi sebagaimana yang saya katakan tadi, pukul 10 insya Allah kita jumpa. Ada saran tema enggak teman-teman sekalian? Aku sih mau membahas surah Maryam ayat 71. Dan saya akan membuktikan bahwa apa yang ada di surah Maryam, bahwa semua orang akan mendatangi neraka berdasarkan Bible. Dan data yang saya sajikan ini belum pernah saudara-saudara dengarkan sebelumnya. Data Bible maksud saya. Data Bible yang menyatakan bahwa cakupan surah Maryam ayat 71 mendatangi neraka itu ternyata ada di Bible. Bukan hanya Markus 9 nomor 49 teman-teman. Oke. Jadi besok insya Allah kita akan bahas keautentikan informasi gaib tentang neraka dalam surah Maryam ayat 71. Itu tertuang di dalam Bible. Kalau diinginkan tema itu saya akan bahas. Tapi kalau ada saran tema lain dari teman-teman, ya mungkin ya teman-teman yang bisa merasakan bagaimana perkembangan pengetahuan saudara kita Kristen terhadap Bible-nya sendiri. Apakah ada kemunduran atau ada kemajuan? Biasanya netizen yang lebih paham tuh. Maksudnya apa? Netizen ini kan keluar masuk di komal-komal kan ya. Komal-komal tentang pembahasan tentang lintas agama dari kalangan Kristen. Apa yang mereka bahas di sana yang sedang memanas, itu bisa disarankan sini untuk kita ulas. Seperti itu teman-teman. Tritunggal dan Tauhid boleh, bisa. Oh tak ada kemajuan si onde-onde ya. Oke baik, bahasan bintang timur bisa juga nanti kita lanjutkan bintang timur ke bintang 7 kan ya. Gampang lah itu. Bahas Buddha sama Hindu jangan.
bahas kata nama Islam di Bible. Masya Allah. Paulus bertemu Kristus asli atau palsu. Bahas tentang burung Tuhan. Oke, teman-teman, kita istirahat besok aja ya. Besok aja temanya apa yang akan kita bahas, kita ulas. Yang pada intinya tema ini kita tutup untuk sementara, karena tema ini membuat kalang kabut saudara-saudara kita non-muslim. Ketika mereka paham, mereka mendengarkan, mereka menyadari apa yang diulas Bang Suma ternyata betul. Apa fungsinya ada Bible di situ? Tertulis jangan ki makan babi, tapi dimakan tonji. Kuduskan ki hari Sabat. Barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabat, bunuhlah dia. Tapi tidak dikuduskan tonji, malah ibadah minggu tidak dibuni tonji. Jadi tidak ada gunanya kurasa. Terus apa lagi? Nabi bilang lagi potongi nonotmu. Ada di situ. Kejadian 17:14, barang siapa tidak nasunai nonotnya, bunuhi apa batalkan perjanjian kekalku. Ada tertulis, tapi mereka tidak juga jina bersunat, tidak tahu jadi bunuh. Jadi apa sih gunanya itu kitabnya orang Yahudi menempel di situ? Tidak ada gunanya toh. Tidak ada sih, tidak ada. Nah bilang Tommy di kitabnya orang Yahudi tahu apa dia bilang? Tuhan itu bukan manusia dan bukan juga anak manusia. Ada tertulis di kitabnya Yahudi. Dipakai juga, dibaca ji. Nah baca ji. Tapi faktanya masih tunjina Tuhan kan anaknya orang. Percuma gitu, percuma. Gayana ji. Makanya berat kina jawab ini. Sebab memang begitulah adanya toh. Kalau kita kan Al-Quran kita pakai apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, itu yang kita perhatikan dalam agama. Begitu Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu danu dia salat fi yaumil jumu'ah, diperintahkan kepada orang beriman untuk salat Jumat. Kita diperintahkan, kita kerjakan itu. Kalau mereka kuduskan hari Sabtu, ibadah hari Minggu lah cilaka. Aduh, jadi ku bilang apa gunanya kita ambil Tommy, tidak ada legalitasnya tertulis di situ. Tidak juga validasi, tidak ada juga pengesahan. Kenapa ini pakai? Jangan coba gayaan saja biar orang bilang dia tahu, jangan tahu apa agama dari Nabi Yahudi tahu. Tapi faktanya kan tidak juga mau lakukan toh. Jadi ya itu orang Jepang bilang gayaan aja toh. Orang Jepang bilang gayaan aja toh. Maksudnya dia sangat bergaya. Dia tinggal paten gitu kan ya. Itu sudah. Jadi tema ini sedih meninggalkan ini. Tapi gimana? Dipertahankan, tidak ada juga yang bisa menjawab. Anjina bahas konek di sini. Toh beda bahas. Bukan ini bahas konek di sini. Lain-lain kita bahas. Ada yang tertulis temanya begini. Tentang kita lain jina bahas dia. Jadi percuma ji. Cuman sedih juga kalau kita tinggalkan, karena tema ini juga adalah salah satu kuburan bagi mereka. Ini kubur ini bagi mereka. Oke lah kalau begitu teman-teman, kita istirahat misalnya dulu. Besok pilih lagi kita lanjut. Jadi mudah-mudahan jam 10 besok kita sudah bisa darah. Kita semua teman-teman Kristen kita yang suka menggunakan kitabnya agama Yahudi tanpa malu-malu. Nah, kapan toh kalau di sini itu ada kitabnya Yahudi, nah sebut
Mi bilang kitab Kejadian, Nasum itu bilangan ulangan Taurat, Yeremia, pengatur Nabi mungkin takut maki hadapi. Yang kau tahu agama Yahudi tahu itu penerusnya tahu Nabi Ibrahim peret. Bilangi kamu bisa orang berakal itu yang berilmu yang mencari Bible bisa dibilang itu dipedongot-dongot. Tidak bisa bosku. Kau pikir kayak ini kue lapis berlapis-lapis karena ada agama berhadapan dengan agama, terjadi peperangan dan berlapis-lapis pakai sepatu kiri semua, sekali kanan semua, besar kiri belok kanan. Nu bilang agak berat itu tahu. Biar mau dibilang jago udah gua Yahudi tahu ini kau tadinya, tapi berubah tahu jadi agama lain, bisa memakan babi yang tadinya tidak. Dan kiper hanya orang dompa lah bisa itu. Begini barangkali dulu teman sepi lagi berketemu lagi di besok sepi terima kasih atas kebersamaan teman-temanku di mana kita berada yang layak posting ulang, kemudian love orange-nya juga, apalagi yang kasih gift-nya. Oke, masih tidak bisa balas jasa-jasamu semua teman-teman. Saya hanya bisa menakan mudah-mudahan bisa jumpa nanti jannah. Sampai jannah nanti kita cerita-cerita lagi pengalaman waktu kita hidup di bumi dulu. Waktu dulu kita membahas tentang apa bilang kenapa ada Tuhan pakai celana dalam begitu tuh, kenapa ada Tuhan pakai sandal jit. Kenapa ada Tuhan naik perahu sembaran lalena tanta galetere erotnya mau dibilang nanti di surga kita bergosip santai misalnya dulu, pokoknya tiap kami saya gosip yang terindah, maksudnya cerita-cerita kenangan waktu kita di dunia tuh membahas tentang dialog agama, kita bahas semua. Nanti di sana lagi kita ketemu ya toh, kita bahas kodong tidak ada semua kodong perusak tatanan kehidupan keturunan Adam berkumpul di dalam hati. Nanti di sana kita ngopi ambil kita mati hidangan yang begitu nikmat di sana toh, kita cerita-cerita teman-teman semua yang ada di neraka yang bulu pantatnya habis dibakar sama api neraka. Terbakar tumbuh lagi bulunya, sudah terbakar tumbuh lagi bulunya. Yang tidak kubayangkan itu bulunya kalau bisa sanggup kubayangkan kalau terbakar nih. Insya Allah saudara bisa. Kalau terbakar alisnya juga tidak ada mialinya, titomi rambut dan kumisnya tidak ada jenggotnya, udah habis. Bulu buta habis juga tuh ketek, bulu antah habis semua akar sama api. Icin seperti seperti telur. Auzubillahi min zalik. Penyesalan bukan bukan dibakar kikodong, dibakari. Di dalam kitab Yesaya 66 itu tertulis begitu, tulisan di sana bilang akan membakar seluruh makan balau, makan balau. Banyak temanku di api dan besar. Banyak temanku dulu jadi bawang. Banyak nanti bakar api. Siap sok. Pak, makananmu yang bikin kau kesah. Bukan jika yang mau. Bukan jika yang mau memang. Saya mau masuk neraka kan, kau tidak mau. Ada di dalam perubahan bakaran neraka. Masalah generasi. Memang kau tidak mau bos. Tidak mau aja saya masuk ke neraka bang, semua cocok mi. Tapi mau apa? Bahan baku neraka dalam perutmu.
Masalah generasi. Persiapkan memang dirimu. Pokoknya rasa kok. Itu minggu surat Maryam ayat 71 motonga itu kesadar kita teman-temanku bahwa di dalam Bibelmu itu nanti kau semua kau neraka, masuk di neraka, pokoknya kau disiksa di sana dulu, si masuk kau di situ, di blender kau dulu di sana. Tapi masalahnya mati kau dalam keadaan musyrik. Tuhannya Yahudi, Tuhan yang paling benar. Tetapi orang Yahudi dinulang juga serta dengan Tuhannya Yahudi, itu yang bikin meneraka. Tidak puas kau langgo atau Tuhan, tidak puas kau, terlalu serakah kau bilang. Pak, sudah ini orang ngajari kok kitabnya Yahudi, hari mau juga bahasa Indonesia bilang gitu, kitabnya orang nu ambil, kau ambil kitabnya Yahudi pakai bahasa Indonesia, juga bahasa daerah, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa orang Manado, bahasa Makassar, ada juga dipakai bahasa. Tapi kenapa tidak bisa kau mengerti? Kenapa tidak bisa kau mengerti? Nah, sudah bahasamu itu, nih kami saja ini bahasa Arab nak mengerti, kita paham apa isinya di surga. Sholat asar 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, Isa 4 rakaat, 4 rakaat Isa. Kau lang kok dibilang 1 tambah 1 bilang tongi 1. Kapuru-puruang itu kau pentakmu kalau begitu gayamu. Agama nu bahas tapi tidak pakai otakmu, jadi rusak itu otakmu gara-gara konsep. Jadi biar itu nu bilang dirimu tidak mau kau masuk neraka tuh, pasti tuh masuk ke neraka. Kenapa? Bahan bakarnya ada dalam perutmu. Apa Nabi bilangnya kita saya 66 nomor 17-18, Tuhan akan datang bersama dengan pedang yang menyala-nyala. Apa tujuannya Tuhan datang? Mau nabakar semua itu pemakan babi dan pemakan tikus, balas saya. Banyak-banyak temanku nanti bakar api. Betul kak? Karena temanku sepkan. Apa? Hah? Kok tidak lucu lah, ketawa sendiri kau. Penjoloban. Dato, tidak kuhibur dulu temanku ini, kuda yang mau dibakar nanti, yang ada babi di perutnya berdasarkan saya. Saya bilang itu, kitab saya yang bilang itu. Nabi bilang tuh agama yang salah kitab apa, di dalam kitab yang terpakai babi bakar api tapi ternyata tunjuk makan babi apa ya? Tidak sakti itu, sakti dong, iya tuh sakti. Apa tertulis di situ? Barang siapa makan babi dan makan tikus, Tuhan akan datang membakar seluruhnya. Nah baca tapi daya tariknya terlalu kencang ya. Sampai dalil pun dilupakan toh. Nah, ditambah lagi sama apa? Ada pernyataan dengan demikian seluruh binatang halal dimakan. Padahal tidak pernah ada tertulis begitu, nggak ada. Tidak ada memang kami dibaca Matius 5 nomor 19. Apa di situ? Barang siapa menghilangkan guntora meskipun yang paling terkecil, lalu najar yang lain, dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Apa aja itu tempat terhina? Surga neraka. Nasa min neraka tuh. Ajina Abi. Jadi begitu. Nama tahu ji huruf demi huruf. Nah baca, ada tuh itu baca apa, kata mbak uku ditambah ada apa bacanya nyarang. Ada tuh baca begitu. Nggak semua orang ngerti.
Bahasa enggak dong. Jangan kamu pikir kalau orang Bugis itu nggak ngerti bahasa Jawa, ngerti. Gitu loh. Itu kawanku bilang kamu harus pakai dialek Jawa biar pada ngerti. Lah orang Jawa sekarang itu di mana-mana, asal lu tahu, mereka berdiri dengan anaknya, dengan gurunya, dengan tanggapan. Selalu bilang apa? Masolang generasi. Sudah mendunia itu bahasanya. Nenekmu nasemu kiper. Pernah lalu ku dengar itu namanya Mas Eko bicara sama temannya. Dulu istilahnya apa Mas Eko itu? Jangkrik. Sekarang berubah jangkrik. Apa dia bilang? Masolang generasi. Dulu dia bilang masuk Pak Eko dulu. Tapi sekarang tak ada hilang itu Pak Eko. Sekarang yang dia pakai apa? Masolang generasi. Sampai-sampai Pak Rektor SMS WKE, Bang Suma tanggung jawab ini Bang Suma. Kenapa Pak Prof? Ini anak-anak di kampus selalu bilang nenekmu kiper sama masolang generasi, kau ini pelakunya. Jadi ku bilang, kenapa bisa Prof? Iya kalau di level strata S1 nama saya ini mau semua, mau S3 juga semuanya. Tapi dia bilang Tommy itu masolang generasi. Apa? Masolang generasi rusak. Generasi rusak. Artinya generasi rusak itu dia sudah tahu Tuhan akan datang membakar pemakan babi, tetapi juga makan babi. Itu berarti dia generasi rusak. Sudah Yahudi, tapi pakai di dalam agamanya itu yang dibilang. Begitu barangkali dulu karena mau mikir teman-temanku, terima kasih banyak udah kumpul di sini, udah berikan dukungan kepada kita di sini. Apa sih? Putar ini kamera, apaan sih lo? Oke, teman-teman, terima kasih banyak, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kali yang mungkin membuat muslim saya itu tersakiti atau tersinggung perasaannya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu semuanya merupakan niatan dan tujuan yang tidak selaras karena adanya kalimat kata-kata yang mungkin memadai untuk dipahami secara positif sehingga bernuansa pesan yang negatif. Tapi yakin dan percaya saya hadir di tengah-tengah sahabat itu tujuannya untuk memberikan edukasi yang positif, tujuannya untuk membangun narasi keagamaan dan nuansa keyakinan kita agar dalam kehidupan kita beragama, khususnya di Nusantara ini, itu bisa memberikan makna kaitannya dengan perbandingan agama. Dalam arti kata bahwa bukan hanya apologet saja yang menjadi ajar bagi orang-orang non-muslim, netizen pun yang di kantor yang berdiskusi berdialog tentang agama itu itu bisa memberikan dengan tema-tema atau sajian-sajian yang kita sajikan di dunia apologet. Cuman kalau bisa tolong teman dihafal Hosea 4 nomor 14 yang barusan melintas di bawah. Itu bagus hafal itu. Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu, anak-anak perempuanmu yang berzina dan menantu-menantumu yang berzina. Aku tidak akan hukum. Itu bagus dihafal itu. Juga bagus dihafal Amsal 7:18. Marilah kita menikmati memuaskan birahi sampai pagi, sebab suamiku di dalam perjalanan jauh. Itu juga bagus dihafal. Diajarkan kepada mereka yang katanya ajaran kasih. Oke teman-teman, saudara muslim saya, saudara Kristen, Protestan, Katolik, Pantekostal, atau apapun itu, penyembah Yesus, penyembah orang, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kebenaran yang saya sampaikan itu mungkin gak enak didengar,
saya minta maaf. Saya katakan itu kaidah dalam Islam, faqatilu awliya asyaitan. Kami wajib hukumnya memerangi segala sesuatu ajaran di luar Islam, apatah lagi ajaran di luar Islam ini mengajarkan menyembah kepada selain cipta langit dan bumi. Islam dituntut untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan salah ini karena adalah panggilan agama untuk kami sampaikan kebenaran itu. Kalau saudara saya tidak terima, silakan hadir di komunitas kita bahas gitu ya teman-teman. Oke, rekan-rekan, sahabat-sahabatku yang cintai, ya pamit undur diri, istirahat dulu. Kita sudah guyon kurang lebih 10 menit, lumayan hilangkan rasa ngantuk ini. Oke ya, kasih ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam, jayalah Indonesia. Kita takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok teman-teman naik Yakobus, Parani, Ari, Saudara Hansip besok ya. Dadah, kita tutup teman-teman.